Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini bercerita tentang perjalanan Qin Mu yang bolak-balik dari masa sekarang ke masa lalu untuk bertemu dengan Dewa Selatan. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Kereta akhirnya mencapai gerbang surgawi selatan. Pada saat itu, gelombang mengejutkan datang, dan langsung, kegelapan menyelimuti langit alam primordial. Jantung Qin Mu berdebar saat dia melihat ke belakang dengan cepat. Sebuah surga terbelah, dan seorang raksasa dengan kepala seekor sapi dan wajah seekor harimau meraung marah. Pada hari itu, Dao besar Youdu menyerbu alam primordial sebagai rantai, mengunci raksasa itu di tempatnya, serta surga yang hancur. Pada saat yang sama, burung hijau besar terbang ke arah Youdu dengan istana. Pria yang diikat di tiang tertawa. Betul sekali. Kami akan pergi ke Youdu dan mencoba mengambil tubuh jasmani penguasa Tei Bumi. Begitu kita memilikinya, kita dapat memiliki kontrol atas kehidupan semua makhluk hidup dan setengah dewa pos celestial. Diam! Bicara lagi, dan aku akan mencabik-cabikmu. Gerbong itu melaju ke arah gerbang surgawi selatan, dan pasukan langit surgawi yang menjaganya tidak mau menghalangi mereka karena semakin banyak dewa dan setan yang membanjiri surga celestial. Ada kepanikan dan tangisan di mana-mana. Pasukan surgawi memandang alam primordial, tertegun. Tatapan mereka naik ketika mereka melihat tubuh penguasa bumi, yang menginjak langit raksasa sambil bangkit dan menjadi lebih besar. Kuali raksasa berputar di bawahnya. Itu adalah sebuah kuali yang ditempa dari tahap eksekusi dewa surgawi dan banyak nyawa. Itu memiliki nama, itu disebut kuali pembantaian. Setengah dewa yang tak terhitung jumlahnya berlari ke arah langit celestial sambil menangis dengan suara keras. 27 dewa kuno muncul dan menerima penguasa bumi. Mereka berseru, penguasa bumi, mereka hanya bermain-main. Mengapa marah? Wood Wolf of Kui berkata kepada setengah dewa yang berlari, apakah kamu tidak datang untuk meminta maaf? Pada hari itu, 27 dewa kuno di 4 kutub yang dijaga dewa-dewa kuno menjadi wajah kuali pembantaian. Ah Chou datang ke gerbang langit selatan surgawi surga dengan amarah yang tak ada habisnya. Pasukan surga langit dikerahkan, dan mereka bergegas menuju dewa iblis yang sedang tumbuh namun sedih ini. Pada saat yang sama, kereta Qin Mu bergegas ke langit surga di tengah-tengah kekacauan dan langsung ke istana celestial dewa selatan Vermilion Bird. Dia menoleh ke belakang ketika pasukan surgawi menjadi mayat sebelum bahkan mendekati Ah Chou. Hari itu seperti hari kiamat para dewa. Bahkan dewa-dewa kuno dan setengah dewa yang kuat memiliki jiwa mereka bubar ketika mereka bersentuhan dengan kekuatan Ah Chou. Kekuatan surgawi hampir musnah. Pria jelek yang dibelenggu oleh Dao besar menyeret dunia surga yang gelap ke surga celestial. Magma dan aura iblis bercampur di dunia di bawahnya untuk membentuk lava mengambang di mana-mana. Qin Mu sebentar melihat pukulan raksasa Ah Chou menuju gerbang surgawi selatan. Gerbang surgawi selatan runtuh saat pukulan menembusnya. Di depan, tentara pasukan surgawi yang tak terhitung jumlahnya membanjiri gerbang surga selatan, sehingga sulit bagi kereta untuk maju. Namun, pada saat berikutnya, pukulan penguasa bumi menyebabkan badai luar angkasa yang mengangkat mereka dengan istana yang tak terhitung jumlahnya. Tak terhitung orang yang terkoyak dalam badai, roh-roh purba mereka larut. Jiwa mereka turun menuju senjata terkuat di dunia. Kekuatan kuali pembantaian menjadi semakin dan semakin menakutkan. Kereta itu terangkat juga saat mereka terbang di atas istana celestial Vermilion Bird menuju ibu kota Giok. Yan Er berteriak dan memanfaatkan seni ilahi untuk melindungi kereta. Naga-naga surga melakukan hal yang sama untuk menjaga hidup mereka. Mereka melihat bahwa lentera yang tergantung di kereta berada di ambang pemadaman. Qin Mu segera pergi melindunginya dengan tangannya. Kegelapan yang tak berujung membanjiri langit surgawi seperti gelombang gelap, menelan semua yang dilaluinya. Bahkan lentera yang ditempa dari matahari dan mutiara bercahaya yang ditempa dari bulan-bulan langit surgawi pun padam oleh aura iblis yang gelap ini. Itu terlalu ganas, dan semua orang yang tenggelam di dalamnya langsung dipukul dan berasimilasi sebelum ditelan oleh kuali pembantaian untuk menjadi salah satu wajahnya. Qin Mu juga mendengar raungan kemarahan yang tak ada habisnya. Itu adalah Ah Chou. Kereta menabrak ibu kota Giok, dan mereka butuh ratusan mil sebelum mereka berhasil berhenti. Qin Mu hendak kembali ke istana celestial Vermilion Bird ketika dia melihat bahwa kegelapan telah menelannya. Dia menggigil. Jika dia bergegas ke kegelapan saat itu, lentera Wei Suifeng mungkin tidak akan bisa menahan Ah Chou dan padam. Maka, dia tidak akan bisa melihat dewa selatan Vermilion Bird sama sekali. Kegelapan menyapu seperti lautan yang ganas, menelan segalanya. Itu di luar ibu kota Giok, bertabrakan dengannya. Ibu kota langit surgawi terpancar dengan cerah, dan yang mengejutkan, itu memblokir aura iblis Youdu. Qin Mu menghela napas lega dan berlari menuju kamar selir kaisar selir dengan para dewa ibu kota Giok. Ini karena kuali pembantai berputar dan menuju ke arah mereka dari tangan Ah Chou. Itu menghancurkan gerbang ibu kota Giok. Dari kuali, wajah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan mengeluarkan tangisan pahit. Mereka terbang kemana-mana sebelum bergegas menuju orang-orang yang melarikan diri.
Qin Mou menabrak dengan kereta. Beberapa bangsawan bahkan melompat ke atasnya, ingin dia membantu mereka melarikan diri. Qin Mou mengangkat pedangnya dan membelah banyak bangsawan. Di belakang, badai antariksa yang hebat datang lagi. Itu serangan lain dari Ah Chou. Kereta harta karun naga langit terangkat oleh badai lagi ketika banyak istana di belakang mereka terkoyak oleh badai. Ketika kereta harta karun naga langit mendarat, semuanya tiba-tiba menjadi tenang. Qin Mou melihat ke belakang dan melihat Numino Sky Hall di belakang mereka. Di sana, para dewa kuno yang mengesankan berdiri untuk menghalangi badai yang digerakkan Ah Chou. Mata Qin Mou berkontraksi saat ia melihat sosok Kaisar Langit Kuno. Kaisar Langit Kuno memancarkan kecerahan yang melotot. Bahkan aura iblis Youdu Ah Chou tidak bisa masuk. Itu hebat. Segera, Ah Chou akan dipaksa masuk ke Youdu, dan aku bisa menyelinap ke Istana Celestial Vermilionberg untuk melihat Dewa Selatan di tengah kekacauan. Qin Mou santai dan berpikir, namun, saya mungkin tidak bisa menggunakan kereta ini lagi. Ini terlalu mencolok. Sulit untuk bertindak dengan wajah Mu King juga. Saya harus mengubah wajah saya. Dia melompat keluar dari kereta, mengambil lentera, dan berkata, Yan Fatih Dragon, ini adalah surga celestial, dan akan sulit untuk melakukan sesuatu dengan terlalu banyak orang. Saya akan mengumpulkan Anda semua ke jantung alis saya. Sebelum mereka bisa menanggapi, mata di jantung alisnya terbuka, dan cahaya melesat keluar dan bersinar di kereta harta karun naga langit. Naga kilin, Yan naga, dan kereta menghilang. Mereka disimpan di tanah kata Qin. Qin Mou mengerang dan memanfaatkan Writings of Creation. Penampilannya berubah menjadi Luo Xiao saat dia berpikir, kamu tidak akan menyalahkanku karena menggunakan penampilanmu, kan, kakak ketiga. Pada saat itu, dia tiba-tiba melihat Yang Mulia Hao. Qin Mou tertegun saat dia diam-diam bergegas menuju kamar selir. Kenapa dia menyelinap di rumahnya sendiri? Qin Mou bingung ketika dia melihat Yang Mulia Yun Yun juga. Qin Mou terkejut. Yang Mulia Yun juga menyelinap di sekitar saat dia mengikuti Yang Mulia Hao ke kamar selir kaisar juga. Hati Qin Mou berkibar saat dia mengikuti mereka dengan diam-diam juga. Di depan, Yang Mulia Hao bertemu dengan pelayan istana yang menjaga istana. Tiba-tiba, sosoknya melebar saat dia menghancurkannya. Dia segera mengeluarkan spanduk putih, melambaikannya, dan mengambil jiwa mereka. Harta putra surga, harta Yin. Qin Mou berpikir sambil mengamati tempat kejadian. Celestial Yun yang mulia, mengikuti Celestial Yang Mulia Hao, mengeluarkan kertas kuning, yang ditempelkan pada dirinya sendiri. Penampilannya segera berubah. Qin Mou berkedip. Yang mulia harta karun Anda? Mereka berharap Ah Chou menyebabkan kekacauan di sini dan siap. Sepertinya mereka menginginkan harta dari surga celestial. Apa yang ingin mereka curi? Di depan, Yang Mulia Hao memegang spanduk kecilnya, dan dia dengan kejam membunuh setiap dewa dan iblis yang dia lihat. Dia sudah sangat kuat. Meskipun dia belum mencapai alam tahta kaisar, bagaimanapun, dia adalah putra kaisar langit dan Yuanmu. Kekuatan garis keturunannya hebat, dan kemampuan tempurnya sangat mencengangkan. Kamar selir jatuh ke dalam kekacauan pada saat itu. Dewa-dewa yang kuat sudah pergi ke ibu kota Giok untuk mempertahankan diri melawan Ah Chou. Yang tersisa bukan lawannya. Mereka meninggal sebelum mereka bahkan bisa melihat wajah Yang Mulia Hao dengan jelas. Jiwa mereka semua disimpan di panji putih kecil yang ditempa oleh putra surga Yin. Yang Mulia Hao melanjutkan sementara Yang Mulia Yun mengikuti. Tidak lama kemudian, Qin Mou, yang mengikuti mereka, terpana. Dia melihat aula harta karun. Jantungnya berdebar kencang, yang dirasakan keduanya di depan dengan segera dan pada saat bersamaan. Surgawi Yun segera bersembunyi, sementara Qin Mou berubah menjadi bayangan di tanah seolah-olah dia meleleh. Yang Mulia Hao melanjutkan setelah tidak melihat apa-apa. Segera, Yang Mulia Yun muncul dan melihat sekeliling. Dia tidak menemukan apa-apa juga, jadi dia mengikuti Yang Mulia Hao. Qin Mou muncul dari bayangan dan memandang Hall of Fragrance dengan ekspresi yang kompleks. Hall of Fragrance menekan sisa-sisa jiwa Yang Mulia Yu. Namun, itu adalah aula terbesar Kaisar Langit yang paling berharga, jadi ada terlalu banyak segel dan jimat. Bahkan Kuezi tidak bisa masuk, yang berarti dia juga tidak bisa masuk. Qin Mou menarik napas dalam-dalam dan terus mengikuti Yun dan Hao. Segera, ia menemukan aula harta karun kedua dari 72, Clear Sun Hall. Yang Mulia Hao datang ke aula, yang dijaga oleh dua dewa kuno kilin. Mereka tampak serius dan menyeramkan. Yang Mulia Hao menghampiri mereka, dan mereka mengangkat cakarnya dan berteriak, ini adalah tempat yang penting, tolong hentikan, Yang Mulia. Yang Mulia Hao berkata sambil tersenyum, aku di sini untuk memeriksanya atas perintah ayahku, tolong izinkan aku masuk, senior. Perintah Kaisar? Apakah Anda memiliki dekritnya? Yang Mulia Hao mengambilnya dan berkata, silakan lihat. Mereka adalah dewa-dewa kuno yang dibiarkan oleh gunung-gunung ilahi kuno. Mereka melihat dekritnya, namun Yang Mulia Hao tiba-tiba membaliknya. Itu adalah cermin di bagian belakang, dan cahaya meledak darinya, yang menyinari roh primordial dua dewa kuno kilin.
Mereka tidak bisa bergerak. Yang Mulia Hao bangkit dan membunuh mereka berdua sebelum mengambil roh purba mereka. Saat itulah dia merasa lega. Dia datang ke aula dan bergumam, ibu berkata bahwa kedua harta itu pasti ada di sini. Serangan Ah Chou pada surga celestial adalah kesempatan sempurna bagi saya untuk mencuri mereka. Dengan harta itu, aku bisa memerintah spesies primordial itu. Ada segel yang tak terhitung jumlahnya di depan Clear Sun Hall. Yang Mulia Hao jelas memiliki bimbingan Nyonya Yuanmu tentang cara melanggarnya. Dia mundur, melambai, dan ki vitalnya menjadi naga renang dan burung phoenix terbang yang terbang menuju anjing laut. Seketika, rantai yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Clear Sun Hall untuk menyegelnya. Tatapan Yang Mulia Hao melintas. Dia gugup karena dia memecahkan semua jenis segel. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menghancurkan mereka semua. Pada saat itu, sosoknya menjadi seberkas cahaya ketika dia bergegas ke aula. Segel segera ditutup. Begitu dia masuk, Yang Mulia Yun maju, mengerang, dan meniru tindakan Yang Mulia Hao. Dia melakukan semua Yang Mulia lakukan. Cara untuk memecahkan segel Clear Sun Hall sangat kompleks. Bahkan para jenius tidak akan bisa belajar banyak cara untuk memecahkan segel dalam waktu sesingkat itu. Namun, dia bisa mempelajari semua itu dan mengulanginya dengan sempurna. Setelah Yang Mulia Yun memecahkannya, meterai itu terbuka, dan dia juga bergegas ke aula. Begitu dia masuk, segel itu menutup lagi. Qin Mu datang ke aula dan berpikir tentang cara mereka memecahkan segel. Dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingat sepenuhnya, tapi untungnya, aku punya cermin yang aku tempa dari jalan lukis untuk melakukannya untukku. Dia membalik telapak tangannya dan mengambil cermin. Itu melemparkan cahaya dan menunjukkan cara mereka memecahkan segel. Di mana cermin bersinar, segel Clear Sun Hall terus terbuka, yang memungkinkan Qin Mu masuk juga. Di Clear Sun Hall, Qin Mu jatuh ke kehampaan. Clear Sun Hall tidak punya lantai, karena itu adalah ruang yang luas. Dia buru-buru terbang untuk mencegah dirinya jatuh. Kemudian, dia memperhatikan segala macam harta yang mengambang di Clear Sun Hall. Mereka memancarkan segala macam cahaya harta karun dan jelas. Di luar harta, ada lentera istana. Mereka melayang di angkasa dan setinggi seseorang. Mereka menekan cahaya harta. Anehnya, lampu yang dilepas sangat teratur. Qin Mu menyadari sesuatu. Lentera istana ini adalah pengekang yang menjaga harta karun lemari besi. Harta yang mengambang di Clear Sun Hall berukuran besar dan ditempel dengan jimat. Di dekatnya, Qin Mu melihat bola raksasa setinggi 60 kaki yang begitu halus sehingga ia tidak menemukan kekurangan. Apa ini? Dia ingin melihatnya dari dekat, tetapi dia mendengar detak jantung yang aneh datang darinya. Qin Mu terkejut. Ini bukan bola, itu telur dengan kehidupan di dalamnya. Sebelum dia bisa mencapai depan, lentera istana bersinar. Banyak lampu bersatu dan bersinar ke arahnya. Sosok Qin Mu melintas untuk menghindari lampu. Dia mengubah tubuhnya ribuan kali. Di sanalah teknik tubuh yang diberikan Kuezi kepadanya bersinar. Qin Mu datang ke sisi bola itu dan meletakkan telapak tangannya di atasnya. Dia langsung merasakan detak jantung dalam menjadi suara Grand Dao, dan seolah-olah seseorang membacanya di dalam. Mungkinkah itu dewa kuno? Qin Mu bingung. Bukankah para dewa kuno lahir pada zaman purba? Mengapa masih ada yang belum lahir dan dimeteraikan di sana? Pada saat itu, cahaya di depan menjadi jelas karena menerobos dengan kacau. Seketika, semua lentera istana diaktifkan. Miliaran cahaya menerangi istana dan membuat tempat itu hampir mustahil untuk bersembunyi. Dia tidak yakin apakah itu Yang Mulia Yun Mulia atau Yang Mulia Hao yang memicu lentera istana yang menyegel harta dan menyebabkan reaksi berantai yang langsung membuat semua orang di dalam bahaya. Qin Mu langsung menyusut tubuhnya menjadi setitik kecil debu, lalu memantul di sekitar bola untuk menghindari cahaya. Segera, cahaya keluar dari jantung alisnya, yang bersinar pada lentera di dekatnya. Dia menyimpan salah satunya di tanah kata Qin. Jantung alis Qin Mu bersinar dan terus menyinari tempat itu. Lentera istana di dekatnya disapu untuk membentuk ruang yang aman. Jauh dari sana, gelombang ledakan seni ilahi datang, dan lentera istana dipadamkan satu persatu. Hati Qin Mu berkibar. Yang Mulia Yun sudah menjadi kaisar tahta kaisar pada saat ini. Celestial Hao yang mulia juga makhluk di alam langit Numinous. Kekuatan mereka di atas saya, dan lentera-lentera ini tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Segera, semua lentera padam, dan yang tersisa hanyalah lampu harta karun yang dilepaskan oleh harta karun Clear Sun Hall. Qin Mu mengeluarkan banyak cahaya dari jantung alisnya untuk menyimpan telur besar yang mirip dengan para dewa kuno sebelum terbang menuju harta yang lain. Itu adalah gunung harta karun. Jantung alis Qin Mu bersinar lagi, dan dia mengambilnya sebelum mencapainya. Itu terbuat dari sesuatu seperti batu giok yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Namun, itu harus menjadi penting karena disimpan di lemari besi Kaisar Surgawi. Mungkinkah itu adalah harta yang diambil dari istana leluhur oleh Kaisar Langit kuno? Dia mengambil sungai yang berliku juga. Itu ditempa menjadi kecil, hanya sekitar 50 hingga 60 kaki panjang, namun itu berat.
Bahkan ketika dia menyimpannya di tanah kata Qin, Qin Mu merasakan jantung alisnya tenggelam. Sungai apa ini? Qin Mu bergidik saat dia merasakan pupil mata ketiganya jatuh ke bawah karena hancur. Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir. Segera, Kaisar Langit akan mengalahkan Ah Chou kembali ke Youdu. Dia harus mengambil semua yang dia bisa selama ini. Celestial Yun yang mulia dan Celestial yang mulia Hao memiliki ide yang sama. Harta karun di Clear Sun Hall berkurang jumlahnya. Qin Mu melihat Yang Mulia Hao mengeluarkan tas yang terbuat dari kulit ular dan isian harta di dalamnya. Jelas bahwa itu adalah harta yang luar biasa. Yang Mulia Yun memiliki karung yang tidak normal. Qin Mu merasakan aura Tao Ti dari itu, jadi itu harus menjadi harta karun yang dibuat dari kulit Tao Ti. Di aula, cahaya harta terus menghilang, meredupkan tempat itu. Qin Mu mempercepat penjarahannya ketika dia tiba-tiba melihat pilar batu giok yang sangat jelas. Dia tertegun dan hampir berteriak. Itu adalah salah satu yang ada di Pavilion Guardian Dao leluhur yang dapat mencetak semua jenis jejak dewa kuno dan bahkan membuat bentuk celestial yang mulia Yu. Mungkinkah pilar giok itu menjadi harta yang luar biasa? Dia bergegas maju tetapi melihat Yang Mulia Hao mencapainya terlebih dahulu. Dia meletakkannya di tasnya. Pandangan mereka menyeberang. Qin Mu membalik telapak tangannya, sementara Yang Mulia Hao naik dan tumbuh dalam ukuran. Qin Mu memasuki jalan dengan seni ilahi dan melepaskan penyelesaian surgawi Grand Overarching Agung. Pada saat yang sama, Yang Mulia Hao melambaikan spanduknya. Tubuh Qin Mu goyah, karena tidak berguna. Ki vital Hao Yang Mulia Hao meledak, dan istana surgawi muncul untuk membelanya dari seni ilahi Qin Mu sampai pecah. Qin Mu diam-diam berbisik tentang betapa malangnya itu. Pada titik itu, seni ilahi celestial Yang Mulia Hao tidak sebagus meskipun kedalaman kultivasinya melebihi miliknya. Tubuh jasmaninya juga sangat kuat. Dia sepertinya sudah dewasa. Satu lari ke timur, sementara yang lain lari ke barat. Mereka tidak berkelahi. Sebaliknya, mereka memilih untuk melanjutkan penjarahan. Waktu sangat singkat, dan Yang Mulia Hao menyadari bahwa tidak akan mudah untuk mengalahkan Qin Mu. Qin Mu memiliki ide yang sama, jadi mereka memutuskan untuk tidak bertarung. Clear Sun Hall menjadi lebih gelap, dan satu-satunya cahaya yang tersisa adalah beberapa cahaya yang tersebar. Pada saat itu, mata Qin Mu menyala, dan dia hampir menangis karena sukacita. Dia melihat beberapa pecahan Grand Primordium Origin Stone. Batu asal primordium besar. Harta karun Kaisar Agung disimpan di sini oleh Kaisar Surgawi. Qin Mu terbang ke arahnya, berubah menjadi seberkas cahaya ilahi. Pada saat yang sama, dia melihat dua lampu ilahi lainnya bergegas menuju tempat itu. Mereka Yang Mulia Hao yang mulia dan Yang Mulia Yun yang mulia. Namun, Qin Mu segera menemukan bahwa target mereka berbeda dari targetnya. Dia melihat kemana mereka pergi, dan dia bergidik. Dia melihat bahwa target Yang Mulia Yun adalah altar pengorbanan kecil, sedangkan target Yang Mulia Hao adalah segel besar. Meterai Kaisar Agung dan altar pengorbanan Kaisar Besar. Kesadaran Qin Mu terbang keluar dan berguling ke arah batu asal primordium besar. Dia mengambilnya dan membagi kesadarannya menjadi dua. Satu pergi setelah meterai, sementara yang lain pergi ke altar pengorbanan. Pada saat yang sama, Yang Mulia Yun yang mulia dan seni ilahi Yang Mulia Surga terbang ke arahnya secara bersamaan. Kulit kepala Qin Mu menjadi mati rasa, dan dia segera mengeluarkan telur bundar yang mencurigakan seperti dewa kuno untuk melindunginya. Seni ilahi mereka meledak dan mengecam Qin Mu dan telur. Pada saat itu, Yang Mulia Yun memperhatikan wajah Qin Mu dan bingung. Luo Xiao, apakah kamu tidak mati? Hatinya bergetar, dan dia diledakkan oleh gerakan Yang Mulia Hao karena dia tidak memperhatikan. Yang Mulia Hao tertawa ketika dia mengambil meterai Kaisar Agung. Dengan itu, ia segera pergi untuk altar pengorbanan Kaisar Besar. Yang Mulia Yun bergegas maju. Meskipun dia mulai terburu-buru, dia lebih cepat. Mereka hampir mencapai altar pengorbanan Kaisar Besar pada saat yang sama. Tiba-tiba, itu menghilang. Hati mereka bergetar, dan dengan teriakan dari Yang Mulia Hao, meterai Kaisar Agung yang dipegangnya juga menghilang. Apa-apaan? Pikiran seperti itu muncul di kedua kepala mereka. Pada saat yang sama, keributan yang mengerikan datang dari luar aula ketika Kaisar Langit menyerang Ah Chou. Celestial Yun yang mulia dan Celestial yang mulia Hao segera memutuskan untuk pergi, jadi mereka bergegas keluar dari aula. Akan terlambat jika mereka pergi nanti. Reinkarnasi penguasa bumi, Ah Chou, bukanlah lawan Kaisar Langit. Dia akan dikalahkan dalam satu gerakan. Pada saat itu, mereka pasti akan mati sangat mengerikan jika mereka terjebak di dalam Clear Sun Hall. Mereka memegang ambisi besar dan tidak akan membiarkan diri mereka mati di sana. Saat mereka bergegas menuju pintu, Qin Mu menstabilkan dirinya dan terbang ke tempat segel dan altar pengorbanan menghilang. Dia memegang mereka. Ketika dia menyimpan yang ada di jantung alisnya, meterai dan altar pengorbanan di dalam Clear Sun Hall tiba-tiba muncul kembali. Qin Mu meraih mereka dan bergegas keluar aula. Kekerasan besar di langit surgawi menyebabkan Dewa Selatan Vermilion Bird keluar dari istananya.
Dia mendongak dan melihat langit surgawi menyeret dunia raksasa sambil mengelilingi Ah Chou yang sedang berjalan maju dengan belenggu dao yang tak terhitung jumlahnya padanya. Dia hambar ketika dia berkata, putra mahkota telah berlebihan dengan ini. Namun, tanpa penghukumannya, dia tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Dia dengan dingin tertawa ketika dia melihat pusat kekuatan surga celestial. Apa yang kau rencanakan, Kaisar? Ketika kamu membentuk surga celestial, kamu sudah mengumpulkan kami kekuatan dewa dan menjadikannya milikmu. Apakah Anda masih khawatir tentang kami? Dia diam-diam berkata pada dirinya sendiri, ya. Penguasa bumi dan adipati surga terlalu kuat. Mereka tidak dikendalikan oleh Anda. Selama Anda memiliki kelemahannya, Anda bisa mengendalikannya, bukan? Adipati surga telah diberi pelajaran oleh Anda, dan sekarang giliran penguasa bumi. Dia diam-diam berkata dengan suram, sebentar lagi, ini giliran Ibu Pertiwi, lalu Surgawi Yin. Lalu, itu akan menjadi kita, giliran keempat dewa, kan? Namun, saya tidak akan membiarkan itu terjadi tanpa melakukan apa-apa. Pada hari itu, cuaca surgawi berbahaya. Serangan Ah Chou pada langit surgawi menyebabkan jatuhnya dewa-dewa kuno dan setengah dewa. Pasukan surgawi menderita banyak korban. Pada akhirnya, ia mencapai ibu kota Giok dan dipukuli oleh Kaisar Surgawi, jatuh kembali ke Youdu. Kaisar Surga mengulurkan tangan dan menangkap bayi perempuan itu jatuh dari bahu penguasa. Pada saat itu, Yang Mulia Yun Yang Mulia dan Yang Mulia Hao melarikan diri dari Clear Sun Hall. Mereka pergi dengan jarahan mereka tanpa saling pandang. Segera, Qin Mu, yang selangkah di belakang, juga bergegas keluar dari Clear Sun Hall. Dia mengubah penampilannya di sepanjang jalan untuk menghindari pelayan istana dari kamar selir sehingga dia bisa menyelinap ke ibu kota Giok. Segera, dia memakai penampilan Luo Xiao untuk melarikan diri dari kota. Pada saat yang sama, burung hijau bergegas ke Youdu, tapi sudah terlambat. Raja Ilahi Gong Yun melihat hitungan bumi bangun. Dia membuka matanya di neraka dan menengadah ke langit surgawi. Tidak ada emosi yang mengalir dari matanya. Penguasa bumi tidak memandangi mereka, namun dia mengangkat telapak tangannya, dan aliran sungai hantu menyapu burung dan istana di atasnya. Tatapannya berada di tangan Kaisar Surgawi, yang memiliki putrinya di dalamnya. Raja Ilahi Gong Yun merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia akan memblokirnya ketika pengekangan di Dahong terbuka. Dia keluar dan menjadi burung besar yang terbang. Dia tertawa dan berkata, tenang, istriku yang cantik. Penguasa bumi tidak akan berani melukaimu bersamaku. Gong Yun membela terhadap serangan sungai hantu, dan jiwanya terguncang dari serangan itu. Pada saat itu, kekuatan yang kuat datang untuk memblokir sungai hantu. Itu adalah tubuh asli Kaisar yang mencolok meskipun tidak muncul. Gong Yun tahu bahwa dia harus bergantung pada bantuan Kaisar besar untuk melarikan diri Youdu. Putri Dewa Iblis yang paling kuat dilahirkan di dunia yang hidup dan bukan di Youdu. Suara Kaisar Surga datang dari jauh, namun jelas ketika itu memasuki telinga penguasa bumi. Putri Netherworld dipenuhi kehampaan. Jadi, kita akan memanggilnya Wei Shu. Aura Iblis Youdu terlalu padat, jadi kami akan membiarkan Shu tinggal di surga celestial. Bagaimana menurutmu, Dao Friend? Penguasa bumi melihat ke bawah dan melihat reinkarnasinya, Ah Chou, terjun ke kegelapan lebih lanjut tanpa berhenti. Itu keputusan yang bijak, Kaisar, katanya. Kaisar Surga tersenyum. Di ibu kota Giok, putra mahkota Qi melihat adegan di mana Kaisar Langit berperang melawan Ah Chou dan merasakan hawa dingin di punggungnya. Tampaknya saat ini aku tidak memiliki kekuatan untuk menyingkirkan ayahku. Namun, ayah saya tidak akan mentolerir saya sekarang karena saya menyerang penguasa bumi dan menyebabkan keributan besar. Aku harus memberontak sekarang? Aku masih memiliki setengah dewa, ibuku, dan banyak dewa kuno di sisiku. Saya mungkin tidak akan kalah dari ayah. Pada saat itu, Qin Mu berjalan melalui langit surgawi, dengan cepat bergerak menuju istana surgawi burung vermilion. Gerimis. Hujan datang dari Rainbringer langit surgawi untuk mencuci darah dari jalanan. Para dewa yang tidak mati mengangkut mayat-mayat. Ah Chou penguasa bumi menggunakan kekuatan tubuh nyata penguasa bumi dan menyebabkan kerusakan parah pada langit celestial. Namun, Qin Mu tidak merasa buruk, karena dia sangat dihargai atas pertaruhannya. Dia tidak meminta kekayaan, tetapi dia mendapatkan Grand Primordium Origin Stone dari Grand Emperor. Orang bahkan bisa menggunakan potongan-potongan untuk mengumpulkan batu Grand Primordium asal lengkap. Sekarang, dia hanya perlu melihat Dewa Selatan Vermilion Bird dan mendapatkan salah satu harta karunnya. Itu, atau dia bisa memberitahunya untuk membagi jiwanya untuk reinkarnasi sehingga dia bisa menghindari kematian yang akan datang. Dia mempercepat. Ketika dia pergi ke istana Celestial Pancavidya, ada sosok di balik pintu istana, yang dengan jelas berkata, sudah lama, Luo Xiao. Hati Qin Mu bergetar, dan dia berbalik untuk menatapnya. Sudah lama, Celestial Yun Yun. Yang Mulia Yun memberikan humph yang dingin dan memasuki istana surgawi Pancavidya sebelum berkata, masuk, tolong.
Tempat ini adalah istana celestial dari 5 elemen dewa kuno. Mereka sudah mati untuk Yang Mulia Mu, jadi tempat ini kosong. Qin Mu menekan kegembiraannya dan mengikutinya, berencana untuk menunjukkan dirinya yang sebenarnya ketika dia tidak sengaja melihat Yang Mulia Hao di belakangnya. Hati Qin Mu berkibar, dan dia menahan diri. Mereka memasuki istana surgawi Pancavidya, dan Qin Mu datang ke sisi Yang Mulia Yun. Aku melihatmu mati secara pribadi. Kamu mati di sungai celestial, dengan mayatmu hanyut terbawa arus. Yang Mulia Yun tiba-tiba berhenti dan berkata, kamu tidak mungkin hidup, namun aku telah melihatmu lagi. Qin Mu merasakan Yang Mulia Hao masuk juga, dan dia berkata, saya diselamatkan. Yang Mulia Yun berkata, Anda mempercayakan saya dengan mata dan kesadaran Anda. Saya melihat orang-orang Anda di sana, dan saya melihat Anda menjadi leluhur roh. Saya tidak tahu bagaimana kesadaran Anda menjadi leluhur roh sementara tubuh jasmani Anda masih hidup. Qin Mu berkata, kami berbeda. Kematian jiwa kita bukanlah kematian nyata bagi kita. Kematian nyata adalah penghilangan kesadaran. Mungkin. Yang Mulia Yun mengangguk dan berkata, saya pergi ke bangsamu dan melihat teknik kultivasi mereka. Itu aneh dan berbeda. Orang-orang Anda tidak tahu bagaimana merencanakan dan berbohong. Interaksi mereka bergantung pada kontak kesadaran. Dengan sentuhan ringan, orang bisa saling memahami seperti tanah yang bersih. Saya pergi ke sana kadang-kadang untuk ketenangan, tetapi Anda berbeda, Anda akan berbohong kepada saya. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Dia jelas merasakan Yang Mulia Hao menyelinap ke istana surgawi Pancavidya. Kesadarannya mungkin tidak sekuat Qin Mu, tapi itu juga tidak lemah. Kesadarannya cukup kuat untuk dirasakan. Kekosongan besar Qin Mu memberitahunya tentang sesuatu yang dirindukan, tetapi dihancurkan oleh Kaisar Agung. Dia juga bukan Luo Xiao jujur yang dia pura-pura. Saya mati di sungai celestial. Di mana binatang buas yang mengikuti saya? Dia bertanya. Yang Mulia Yun berkata, saya mengirimkannya ke poin besar. Qin Mu menghela nafas. Kaisar Agung tahu di mana poin besar itu berada. Kesadarannya melambai ketika ia mengirimkan informasi ke kepala Yang Mulia Yun. Aku tidak bisa kembali lagi. Tolong beri Grand Primordium Origin Stone kepada orang-orangku dan bantu mereka membangun Pied Bridge dan Paramita World. Anda harus tahu asal dan penggunaan meterai Kaisar Agung dan altar pengorbanan Kaisar Besar. Saya akan meminjamkannya kepada Anda. Kembalikan kepada saya di masa depan. Dia dengan cepat berbalik dan menyapu pandangannya ke tempat Yang Mulia Hao bersembunyi, melepaskan kesadarannya. Yang Mulia Hao tertegun ketika semua yang ada di depannya menghilang. Yang tersisa hanyalah Kaisar Langit kuno yang mengesankan. Yang Mulia Hao merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia langsung menyadari bahwa itu adalah ilusi, jadi dia menggigit lidahnya dan mengeluarkan darah segar. Darahnya mengandung garis keturunan dua dewa besar kuno. Ini langsung melebur ilusi kesadaran Qin Mu dan mematahkan seni ilahi kesadaran Qin Mu. Pada saat yang sama, Yang Mulia Yun memiliki batu asal primordium besar, meterai Kaisar Agung, dan altar pengorbanan Kaisar Besar bersamanya. Dia membalik telapak tangannya dan menyimpan 3 benda. Dia kemudian melihat lagi, tapi Qin Mu telah pergi. Tatapan surgawi Yun dipenuhi dengan kebingungan dan keraguan. Luo Xiao ini berbeda dari orang yang telah meninggal di sungai celestial. Meskipun kesadarannya juga kuat, kepribadiannya berbeda. Yang Mulia Hao datang dan melihat sekeliling. Dia frustrasi karena tidak dapat menemukan Qin Mu. Saya tahu orang ketiga di aula adalah Anda, Yang Mulia Yun, kata Yang Mulia Hao dengan santai. Yang Mulia Yun dengan jelas mengatakan, saya tahu salah satu dari mereka adalah Anda. Tatapan Yang Mulia Surga melintas ketika dia dengan penuh rasa ingin tahu berkata, siapa orang itu? Aku tidak percaya ada orang ketiga selain kita yang bisa memanfaatkan peluang Ah Chou yang menyebabkan kekacauan di Istana Celestial untuk menjarah aula. Ini membuat saya penasaran. Ada banyak orang luar biasa di dunia ini. Kebanyakan dari mereka adalah tokoh legendaris. Apakah Anda menggelar pertempuran antara putra mahkota Qi dan penguasa bumi? Sungguh cantik. Yang Mulia Yun dengan tulus memuji, bermain dengan baik, Yang Mulia Hao. Anda berhasil memanfaatkan penguasa bumi, putra mahkota Qi, dan lemari besi Kaisar Langit. Yang Mulia Hao tersenyum dan dengan santai berkata, saya hanya mengambil keuntungan dari situasi ini. Saya mungkin menjadi pemimpin setengah dewa di alam primordial, tetapi pemimpin setengah dewa di dunia lain adalah putra mahkota. Saya seorang pejabat kecil seperti Anda. Aku hanya perlu meminta setengah dewa untuk memberitahu Pangeran Mahkota bahwa penguasa bumi telah bereinkarnasi dan kesempatan ada di sini. Dia secara alami akan menyerang. Selain, dia mengungkapkan senyum main-main. Kaisar Surgawi toh tidak ingin putra mahkota tetap hidup. Ambisi putra mahkota telah tumbuh menjadi terlalu besar, dan dia terlalu dekat dengan para dewa kuno lainnya. Setelah ini, putra mahkota Qi harus memberontak, dan dia akan mati karenanya. Tidak ada yang akan bisa memperjuangkan posisi dengan Anda setelah. Namun, tidak peduli seberapa bagus skema Anda, skalanya masih kecil.
Yang Mulia Yun memandang Numino Sky Hall dan berkata, kamu tidak bisa melawannya. Yang Mulia Hao merasakan hal yang sama ketika dia berdiri bersamanya untuk melihat Numino Sky Hall. Dia berbisik, setiap kali saya melihatnya, saya selalu merasa terlalu lemah untuk melawannya. Saya tahu betapa menakutkannya dia. Semakin aku tahu tentang dia, semakin aku tahu tentang betapa tak terkalahkannya dia. Dia hanya memiliki satu kelemahan, dan jika dia tidak memilikinya, maka dia menggigil beberapa kali. Yang Mulia Yun berbalik, berkata ketika dia pergi, kita harus menyingkirkannya untuk memastikan bahwa dia tidak menimbulkan kekacauan setelah kita menyingkirkan ayahmu. Kalau tidak, Grand Emperor akan menjadi kaisar surgawi lain, dan semua yang akan kita lakukan adalah bekerja untuknya. Kaisar besar harus mati sebelum ayahmu. Yang Mulia Hao memperhatikannya pergi dan tidak bisa tidak memujinya. Yang Mulia Yun benar-benar adalah musuh terkuat saya. Apa yang saya pikirkan, dia juga. Apa yang tidak saya pikirkan, dia lakukan. Namun, pemenang akhir ditentukan oleh kekuasaan. Dia berjalan keluar dari istana surgawi Pancavidya sambil berkata, kekuatan manusia adalah dunia yang terpisah dari setengah dewa. Setelah putra mahkota Qi meninggal, setengah dewa akan berada di bawahku. Aku lebih kuat, jadi pemenang akhirnya adalah aku. Qin Mu pergi ke istana Celestial Vermilion Bird, tapi Dewa Selatan Vermilion Bird tidak ada di sana. Para dewa yang mengawasi tempat itu berkata, Dewa Selatan pergi setelah kekacauan untuk mengunjungi Dewa Utara dan Dewa Timur. Qin Mu mengerutkan kening dan meminta kertas dan tinta dari dewa. Dia menulis surat, memberikannya kepada dewa, dan berkata, ketika dia kembali, berikan padanya. Katakan padanya bahwa kakaknya ada di sini, dan minta dia melakukan apa yang tertulis di situ. Dewa menyimpan surat itu. Tidak lama kemudian, penjarahan Clear Sun Hall menjadi jelas bagi semua orang. Kaisar surga sangat marah, dan dia memerintahkan Raja Matahari yang berdaulat untuk memimpin para Dewa Bintang untuk mengunci langit surgawi dan menginterogasi serta mencari semua orang. Bahkan istana celestial dari keempat dewa tidak selamat. Penguasa bumi, Adipati Surga, Ibu Pertiwi, Yin Surgawi, dan saudara perempuan Ratu Surgawi semuanya memiliki istana surgawi di surga celestial yang digeledah. Jaringan tak tertembus surgawi tersebar terbuka. Lampu lebat melayang kemana-mana di langit. Itu adalah rantai cahaya yang dibentuk oleh Great Dao. Dalam kondisi seperti itu, hampir mustahil untuk meninggalkan surga celestial. Aku ingin tahu apakah aku bisa membawa hal-hal dari masa lalu ke masa depan. Qin Mu mengerang. Menurut aturan substansi yang tidak berubah, seseorang bisa melakukan itu, tetapi dia tidak yakin tentang itu. Pada saat itu, tentara akan mencari tempat dia berada, jadi Qin Mu memutuskan untuk memadamkan lentera. Beberapa saat setelah keributan berakhir, Dewa Selatan kembali ke istana celestialnya setelah mengunjungi 3 dewa-dewa kuno lainnya. Dewa yang mengawasi pintu memberikannya surat dan berkata, Permaisuri, seorang pemuda dengan mata besar dan alis tebal maju ke depan dengan sebuah lentera yang mengklaim sebagai saudaramu. Dia meninggalkan surat. Anehnya, dia tidak punya apa-apa untuk ditulis dan meminta kami untuk barang-barang. Saudara? Dengan lentera? Dewa Selatan bingung. Dia mengambil surat itu dan masuk, berpikir, kedua bangsawan tua Dewa Utara yang benar itu benar. Kaisar Surgawi awalnya memerintahkan 28 dewa kuno untuk mengambil alih dari kita dan memerintah 4 kutub. Sekarang setelah mereka mati di penguasa bumi, keempat kutub tidak memiliki dewa yang memerintah mereka, yang berarti kekacauan akan terjadi. Ini akan menjadi kesempatan kita untuk kembali. Dia duduk di sarang istana, pakaian merahnya menutupinya. Seluruh tempat itu berwarna merah tua dan merah. Itu bergerak seperti api, dan itu membuatnya tampak sangat adil. Dewa Selatan mengesampingkan surat itu, berpikir, itu mungkin tampak seperti Kaisar Surgawi memiliki niat jinak dalam membangun istana surgawi bagi kita, tetapi pada kenyataannya, dia ingin mengambil kekuatan kita dan menjebak kita di surga-surga seperti tahanan. Pasti ada pemberontakan besar bagi kita untuk meninggalkan tempat ini, sesuatu yang lebih besar dari serangan Ah Chou. Ketika seseorang jauh dari otoritas, kekuatan yang ada tidak akan campur tangan. Selama saya kembali ke kutub, saya akan bebas dan tidak lagi dikendalikan oleh surga celestial. Kesedihan menutupi wajahnya. Dari mana datang pemberontakan yang lebih besar dari serangan Ah Chou? Setelah beberapa saat, dia sedikit menghela nafas dan mengambil surat Qin Mu. Dia melihat segel di atasnya dengan jejak seekor burung vermilion. Dia terkejut. Jejaknya hidup, dan tanda di atasnya adalah tanda Vermilion Bird. Bahkan orang-orang yang mengenalnya dengan baik tidak akan terampil dalam banyak rune Vermilion Bird Great Dao. Namun, orang yang meninggalkan surat itu dengan santai meninggalkan jejak Vermilion Bird yang nyaris sempurna. Hanya dia yang bisa memecahkan segelnya. Jika orang lain menyentuhnya sedikit, surat itu akan menyala dan berubah menjadi abu. Orang yang meninggalkannya mengaku dia kakakku? Mungkinkah? Dia memecahkan segel dan membukanya. Kata-kata di dalam melompat dan perlahan-lahan terbakar di udara.
Kata-kata itu menjadi nyala api yang menghimpun diri. Dewa Selatan Dewa Vermilion Bird melihatnya cukup lama dan membaca isinya. Surat itu menjadi abu pada saat itu. Ini benar-benar Brother Mhu King. Mata panjang Dewa Selatan berkedip, dan dia berbisik, dia mengklaim bahwa aku akan mati di masa depan dan ingin aku bersiap. Dia memberi saya 2 strategi. Yang pertama adalah menghubungi Yang Mulia Yu dari manusia dan memberinya bulu untuk diamankan. Yang lain adalah untuk membagi jiwa saya dan rencana untuk skema reinkarnasi. Dewa Selatan berbaring di sarangnya saat kakinya yang tipis terlepas dari pakaiannya. Dia berpikir, namun, Dewa Timur ingin aku dijaga terhadap manusia mulia surgawi seperti Mu Mulia, karena dia membunuh banyak dewa kuno dan merupakan ancaman terbesar bagi kita. Dia benar, 5 elemen Star Sovereigns meninggal di tangannya. Dia berada dalam dilema. Dia duduk dan berjalan. Namun, segera, dia bertekad. Aku akan melihat Yang Mulia Yu dulu. Jika karakternya buruk dan ini skema, saya akan menjauhkan diri darinya. Jika karakternya hebat, maka saya tidak keberatan berteman dengannya. Saya mengenali gadis kecil itu, Yang Mulia Ling. Oh benar, dia membentuk aliansi surga dengan Brother Mhu. Pada tahun yang sama, Yang Mulia Yun pergi ke Great Void dan menyerahkan Grand Primordium Origin Stone kepada para ahli penciptaan di sana dan berkata, Luo Xiao meninggalkan sebuah batu berharga yang menurutnya dimaksudkan bagi kalian semua untuk membangun Void tersebut. Breach dan Paramita World. Mereka terkejut, tetapi mereka tidak banyak bertanya. Yang Mulia Yun memandangi para master penciptaan yang jujur ini dan tidak bisa tidak menggelengkan kepalanya. Kan sulit bagi para master penciptaan untuk bertarung melawan invasi kaisar besar yang akan datang. Dia melihat Lang Weo lagi. Gadis master penciptaan ini sangat cantik dan mengharukan. Setiap kali dia melihatnya, pikiran aneh akan muncul di benaknya. Dia punya ide, tapi dia tidak tahan membiarkan gadis ini dalam bahaya. Dia kembali ke surga Han Surgawi Surga dan melihat Celestial Ling yang mulia meningkatkan jalur penciptaan. Dia menciptakan lebih banyak spesies aneh. Hatinya bergetar ketika dia bertanya, Ling, bisakah kamu menciptakan manusia yang nyata? Celestial Ling yang terhormat mendongak dari gulungan yang tak terhitung jumlahnya dan menatapnya, jelas bingung. Gadis yang sempurna. Tatapan Surgawi Yun melintas ketika dia berkata, aku akan membawamu untuk melihatnya. Segera, Yang Mulia Ling melihat Lang Weo dan tidak bisa tidak terpesona oleh kecantikannya, bahkan memujinya. Tidak ada gadis lain yang seadil dia, yang lebih adil daripada salju. Phoenix seruling mengerahkan sayap mereka dan terbang saat melihatnya. Kulitnya seperti gunung batu giok, dan sosok dan langkahnya begitu lembut dan terang sehingga tidak ada debu yang diaduk. Pinggangnya seperti cabang willow yang tidak tahan dengan pegas yang ada di tubuhnya. Gadis seperti itu harus dipanggil Jue Wuchen. Lang Weo mendengarnya dan menyerah pada rasa malu. Yang Mulia Yun bertanya, bisakah Anda menciptakan Jue Wuchen dengan jalan penciptaan? Celestial Yang Mulia Ling memikirkannya dan berkata, saya bisa mencoba, tetapi itu belum sempurna. Saya perlu waktu. Ketika saya menyempurnakannya dan dapat membuat senjata ilahi ciptaan, saya dapat menciptakan Jue Wuchen. Berapa lama yang kamu butuhkan? Aku tidak tahu, kamu harus menunggu. Yang Mulia Yun tidak punya pilihan. Dia memikirkan Luo Xiao lagi dan berpikir, apakah itu Luo Xiao benar-benar Luo Xiao? Atau apakah Luo Xiao bukan Luo Xiao tetapi pria itu? Sosok M.S. King melayang di matanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berbisik, tidak mungkin. Ling berkata dia adalah bayangan masa depan, meskipun aku berharap aku bisa melihatnya. Saya memiliki banyak aspirasi yang ingin saya bagikan dengannya. Dia memandang ke arah para master ciptaan Great Void yang linglung dengan linglung ketika dia berpikir, saya merasa bahwa kita mirip, mengapa dia adalah bayangan masa depan? Saya tidak punya teman Dao di era ini. Mengapa satu-satunya yang saya miliki di masa depan? Dia memiliki perasaan bahwa dia dan teman Dao di masa depan itu saling membantu maju walaupun telah dipisahkan oleh tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, mereka tetap terpisah begitu jauh. Beberapa ratus tahun kemudian, Pangeran Mahkota Qi memimpin 10 penjaga langit surga menjadi pemberontakan, mengirim surga langit ke dalam kekacauan. Banyak dewa kuno lainnya juga bergabung dengannya. Pemberontakan datang dari kamar selir. Putra Mahkota Qi, setengah dewa yang paling kuat, memiliki garis keturunan permaisuri surgawi dan kaisar langit. Dia juga telah matang, membuatnya menjadi makhluk setengah dewa yang paling menakutkan. Dia begitu kuat sehingga dia lebih menakutkan daripada dewa kaisar Lang Xuan dan raja dewa leluhur. Kekacauan yang dia sebabkan juga sangat besar. Pemberontakan itu tidak hanya didukung oleh setengah dewa dan dewa kuno yang mengikutinya. Itu didukung oleh permaisuri surgawi juga. Ketika dia melepaskan reruntuhan Divine Art N-nya dan menelan surga celestial, bahkan dewa-dewa kuno bergetar. Namun, dia masih kalah. Setiap gerakannya ditekan oleh Kaisar Langit kuno. Langit dan bumi mendorongnya langsung ke kedalaman terdalam kunci Giok Pass of Youdu. Suara dingin dan dingin dari atas mencapai Youdu.
Mulai hari ini, nama keluargamu hilang. Anda hanya dibiarkan dengan kejahatan dan dosa. Mulai hari ini, Anda akan selamanya duduk dalam nyala api untuk disiksa. Mulai hari ini, kamu, Shi Wuqi. Pertempuran itu menyebabkan banyak korban di surga, lebih daripada kekacauan yang disebabkan oleh Ah Chou. Bahkan Celestial Empress dibuang sesudahnya. Hampir semua dari 10 penjaga dieksekusi di tahap eksekusi dewa yang baru dibangun. Itu berlangsung selama 100 hari, dengan kepala yang tak terhitung jumlahnya dipotong. Ada begitu banyak eksekusi, dan pisau ilahi yang baru sangat ganas. 2 keping udara yang mengerikan itu dibuat tidak bisa dihancurkan, memotong roh purba dan tubuh jasmani seakan memotong melon dan sayuran. Kaisar Surgawi memilih praktisi kuat baru dari setiap ras untuk mengisi 10 penjaga, dan elit dari setiap ras hampir semuanya dipilih. 10 penjaga di masa lalu terbuat dari setengah dewa yang kuat. Sekarang, mereka terbuat dari para dewa yang diolah ke alam modal giok. Kekuatan langit surgawi ditransformasikan seperti itu. Setelah kekacauan yang disebabkan oleh Ah Chou penguasa bumi dan Shi Wuqi, kekuatan penjaga lama langit surga surut ke titik terendah sepanjang masa. Era baru datang seperti itu, tanpa disadari. Sistem harta karun ilahi dan istana celestial menggantikan sistem garis keturunan dan menjadi arus utama untuk semua ras surga. Sebelum ini, garis keturunan menentukan posisi dan kekuatan. Sekarang, kultivasi menentukan hal-hal itu. Para dewa kuno mampu menguasai dunia karena garis keturunan mereka, tetapi, setelah peristiwa ini, harta ilahi dan sistem istana celestial bangkit. Itu adalah revolusi era Dragon Han. Itu diam-diam selesai di bawah aduk halus Kaisar Langit kuno. Mereka yang menghalangi Kaisar Langit kuno untuk tumbuh lebih kuat adalah dewa-dewa kuno. Karena itu, ia menggunakan kekuatan ras-ras pasca kestial dan setengah dewa untuk menekan mereka dan keturunan mereka. Dewa-dewa kuno melemah, tetapi ternyata tidak. Kekuasaannya menjadi lebih aman. Di kapal hantu, Qin Mu mengeluarkan telur bundar yang dia curi dari Clear Sun Hall dan mempelajarinya dengan Wei Suifeng. Wei Suifeng mengetuknya. Suara yang berasal dari itu adalah suara Dao. Seolah-olah seseorang berbicara di dalam, namun itu aneh dan sulit dimengerti. Wei Suifeng sedikit meneliti dan menggunakan segala jenis mata dewa untuk melihat ke dalam, tapi itu tidak berguna. Itu tidak mungkin dewa kuno karena mereka semua sudah dilahirkan, dan tidak ada yang baru bisa muncul. Kecuali itu dewa alami yang terbentuk dari garis keturunan naga atau esensi gunung. Mungkinkah setengah dewa ada di dalam? Dia merangkak ke bawah untuk mendengarkan telur. Suara Dao yang berasal dari itu aneh. Detak jantungnya juga unik, terdengar jauh. Bisakah aku membukanya? Wei Suifeng bertanya. Qin Mu berkata, saya menggunakannya untuk memblokir serangan Celestial Yun yang mulia dan Celestial yang mulia Hao, dan itu tidak retak. Alam yang mulia Yun adalah kaisar-kaisar, dan alam yang mulia Hao adalah langit yang bercahaya. Dia juga memiliki kekuatan garis keturunan yang kuat dan akan menjadi dewasa. Di era yang Anda tuju, yang mulia Yun mulia dan yang mulia Hao masih belum cukup kuat. Mereka tidak sekuat aku sekarang. Teriak Wei Suifeng, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar di atasnya. Mereka berputar seolah-olah mereka membentuk langit. Hati Qin Mu berkibar. Kekuatan kakaknya jauh lebih unggul dari kekuatan Saint Ward Cutter. Langit berputar, dan dengan sungai surgawi yang mengorbitnya, itu membentuk pemandangan aneh dari sungai surgawi yang terkulai di atas gayung langit. Celestial River Celestial Deeper. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh generasi selanjutnya. Seseorang hanya bisa melihat penampilan Suandu yang sebenarnya ketika dia berada di era Dragon Han atau era sebelumnya. Wei Suifeng mengangkat tangan kanannya, dan kekuatan Celestial River Celestial menyatu ke tangannya. Menggunakan tangannya sebagai pisau, dia membelah telur. Kekuatannya benar-benar jauh lebih kuat daripada yang mulia Yun mulia dan yang mulia surgawi zaman itu. Dengan celah itu, telur bersinar, dan tiba-tiba, bel berdering keras terdengar oleh semua orang di kapal. Itu adalah suara alam semesta yang membuka dan melonjak maju. Tanda Dao besar yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar darinya, dan itu menyebabkan kapal hantu berada di dalam lampu marka Dao yang padat. Pada saat itu, Qin Mu dan Wei Suifeng merasakan kapal hantu menyingkirkan keadaan zat yang tidak berubah. Sebaliknya, itu jatuh ke dalam keadaan grogi tak berbentuk di mana yin dan yang digabungkan. Pada saat yang sama, semua jenis suara Dao yang kompleks berdering. Mereka cerah dan menghancurkan telinga, dan itu terdengar seolah-olah ribuan dewa kuno membacanya sekaligus. Itu terdengar seperti masa yang memanggil nama yang sama anehnya namun suci. Segera, mereka menghilang, dan tanda kembali ke telur. Kapal hantu kembali ke keadaan zat yang tidak berubah. Mata Wei Suifeng melompat, dan tangan kanannya terkulai. Tangannya menggigil. Itu rusak? Tatapan Qin Mu jatuh pada Dao menghilang-menghilang di sekitar telur saat dia bertanya dengan ekspresi serius. Ya. Keringat dingin turun dari dahi Wei Suifeng ketika dia berkata, 3 ujung jari saya patah, dan tulang-tulang kelingking saya hancur. Telur ini terlalu sulit.
Telur bundar masih belum retak terbuka. Qin Mu merawat luka-luka Wei Suifeng dan mematahkan tulangnya yang patah. Wei Suifeng mengguncang lengannya dan menatap telur bundar besar, dengan serius berkata, "Kamu melihatnya? Dao besar apa itu?" Qin Mu mengangguk dengan kesungguhan yang belum pernah terlihat dan berkata, "Aku melihatnya, dan aku mendengarnya. Ini memang telur dewa kuno dengan dewa kuno yang sangat unik di dalamnya." Mereka berjalan di sekitar telur beberapa kali, merasa bermasalah. Namun, Wei Suifeng dan para prajurit pengawal hutan berbulu bersemangat. Jika mereka bisa menggunakannya untuk menghancurkan substansi seni ilahi yang tidak berubah, mereka bisa keluar dari keadaan sebagai zat yang tidak berubah dari kapal hantu dan bebas. Wei Suifeng tidak bisa tidak memperingatkannya, mengatakan, "Saudaraku, jika dewa kuno ini keluar dari telurnya, itu mungkin menjadi kaisar langit kuno lainnya." Qin Mu segera mengambil segala macam harta yang dia rampas dari Clear Sun Hall. Mereka semua ada di Geladak. Ada hal-hal seperti gunung ilahi dan gunung harta, yang merupakan harta surgawi. Wei Suifeng terkejut, dan dia berteriak, "Saudaraku, apakah Anda menyerang lemari besi kaisar surgawi? Begitu banyak harta karun." "Ya," Qin Mu berkata dengan suara gembira dan keras. Wei Suifeng memandangi harta karun itu dan tersentuh. Harta karun seperti itu langka bahkan dengan para dewa kuno, namun mereka semua ada di kapal. Begitu banyak harta. Dia menghirup udara dingin dan bergerak menyentuh pohon harta darah naga. Begitu dia menyentuhnya, itu bersinar. Wei Suifeng merasa memiliki keintiman yang aneh dengan Qi Vital di samping kedekatan yang dirasakan orang di bawah pohon. Seseorang tampaknya dapat tetap dalam kondisi pemahaman kapan saja. Apa yang lebih aneh adalah bahwa jika tanda Qi yang penting dicetak di daun pohon, prosesnya akan sangat mungkin berhasil. Kamu pasti bisa menempa pohon ini menjadi harta yang luar biasa. Wei Suifeng tercengang ketika dia bergumam, "Kamu dapat memalsukan harta yang mengesankan bahkan dengan satu cabang, cukup untuk digunakan oleh praktisi kuat dari tahta kaisar. Saya pergi ke era Dragon Han sejak lama dan bahkan menjadi jenderal pengawal hutan berbulu, jadi saya sudah sering melihat. Saya telah melihat banyak harta, tetapi tidak ada yang sebesar ini. Saya hanya melihat satu yang lebih baik dari apa yang Anda rampas dari lemari besi kaisar surgawi." Qin Mu mengeluarkan fragmen yang tersisa dari Grand Primordium Origin Stone dan mencari mereka. Dia merasa santai setelah memastikan bahwa tidak ada residu kesadaran kaisar besar pada mereka. Dia ingin tahu bertanya, harta siapa yang bisa berada di atas koleksi keluarga kaisar langit? Grand Primordium Origin Stone milik Grand Emperor hancur berkeping-keping. Dia memberikan salah satu potongan yang lebih besar kepada Yang Mulia Yun Yunus, sementara dia berencana untuk menempa potongan yang tersisa ke mata ketiganya. Dia mencoba menyatukannya, tetapi gagal membuatnya menjadi lengkap. Dia kemungkinan masih kehilangan beberapa keping. Keluarga Dewa Xuanwu Utara memiliki harta yang dunia lain. Wei Suifeng membicarakannya dan memujinya. Dia berkata, mereka dikatakan telah mengumpulkan banyak harta karun purba, menempa mereka menjadi harta besar yang disebut Pagoda Langit Kaca. Saya melihatnya sekali. Pangeran Yuming mengizinkan saya untuk melihatnya. Itu adalah harta terbaik di dunia. Tidak ada harta lain yang bisa bersaing dengannya. Kamu mencuri banyak harta dari Kaisar Langit, tapi tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Pagoda Langit Kaca. Qin Mu mengambil sepotong Grand Primordium Origin Stone dan mengirimkannya ke jantung alisnya. Tiba-tiba, kekuatan muncul dan menangkapnya. Ia memasuki jantung alisnya dan menyatu dengan Grand Primordium Origin Stone di mata ketiganya. Qin Mu puas dan meraih sepotong itu. Pagoda Langit Kaca? Yang dicuri dari Pangeran Yuming? Apakah pagoda itu benar-benar sangat kuat sehingga harta Kaisar Surgawi pun tidak dapat bersaing dengannya? Dia memikirkannya. Dewa Utara Xuanwu terdiri dari dua dewa kuno yang divisualisasikan oleh klan Yuxi, yang merupakan klan Kaisar Agung, yang terkuat di zaman purba. Mereka memiliki banyak sumber daya. Mereka mungkin menggerebek lemari besi Zhu Yuxi selama pertempuran antara para dewa kuno dan para penguasa ciptaan. Wei Suifeng ingat ketika dia melihat pagoda dan memujinya lagi, benar-benar harta nomor satu di bawah langit. Jika Anda melihatnya, Anda akan terkejut juga. Itu sangat luar biasa. Setelah Anda membungkuk dan menyembahnya, itu menjadi 24 klasi Heavens, yang membuatnya tak terkalahkan. Qin Mu memasukkan sisa batu asal primordium besar ke jantung alisnya, dan menyatu dengan mata ketiganya menjadi satu. Dia berkedip dan menemukan tidak ada yang berbeda, tetapi ketika dia menggunakan Overlord Body Tree Elixir Teknik, kesadarannya meningkat dengan pesat, beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Pada kenyataannya, dia menghela nafas. Kaisar besar dapat menjadi kaisar besar karena suatu alasan. Jika kesadaran saya dapat meningkat begitu cepat dengan apa yang, paling baik, setengah dari batu Grand Primordium asal, saya tidak dapat membayangkan seberapa cepat kesadaran seseorang akan meningkat jika mereka memiliki batu-batu Grand Primordium lengkap. Wei Suifeng masih memikirkan pagoda langit kaca saat dia berkata pada dirinya sendiri dengan terpesona, ada lebih banyak harta di pagoda daripada yang kamu curi dari lemari besi Kaisar Surgawi.
Saudaraku, sebagian besar harta ini berasal dari istana leluhur. Pilih salah satu. Qin Mou mengundangnya untuk mengambil satu. Wei Suifeng tersentak dari pikirannya dan berjalan di antara harta untuk memeriksa kualitas mereka. Namun, semakin dia memeriksa mereka, semakin sulit baginya untuk memilih. Harta karun itu dipilih dengan cermat oleh para ahli penciptaan selama periode waktu yang lama. Mereka luar biasa. Bahkan jika seseorang mencari seluruh alam semesta, akan sulit untuk menemukan bahkan satu pun dari mereka, apalagi di alam primordial. Mereka yang tersisa mungkin ada di tangan para dewa kuno yang kuat atau para pemimpin setengah dewa. Wei Suifeng butuh waktu lama untuk memilih, karena dia menginginkan segalanya. Pada akhirnya, dia memilih Gunung Ilahi, menjelaskan, saudara-saudara di kapal hantu mengikuti saya selama bertahun-tahun. Ketika kita bebas, kita mungkin akan ketinggalan zaman. Kota Giok Realm dan Numinous Sky Realm dari dulu mungkin lebih mirip dengan kolam Giok Realm saat ini. Aku akan memperbaikinya menjadi harta yang bisa digunakan semua orang untuk meningkatkan kekuatan mereka. Bisakah Anda memberikan lentera istana ini kepada saya juga? Qin Mu mengangguk, karena mereka adalah penjaga harta karun di lemari besi. Mereka tidak berguna baginya, hanya menempati ruang di tanah, kata Qin. Wei Suifeng mengambil mereka dan berkata, mereka juga ditempa dengan harta yang sangat besar. Dengan begitu banyak dari mereka, saya dapat memodifikasinya untuk membentuk formasi Grand Ribu Lentera untuk melindungi kapal. Qin Mu menyimpan harta lainnya dan melihat pengawal hutan berbulu di kapal. Mereka adalah talenta paling luar biasa yang dipilih dari setiap ras. Jika mereka bisa berkultivasi dalam perdamaian abadi selama beberapa tahun, kekuatan mereka akan tumbuh sangat besar. Prestasi masa depan mereka tidak akan terbatas. Wei Suifeng meliriknya dan berkata, itu ditentukan oleh kemampuanmu untuk menyelamatkan kami. Qin Mou mengerutkan kening. Dia tidak yakin tentang melanggar substansi yang mulia Ling yang tidak berubah kecuali dia bisa meneliti dao besar dari dewa kuno Taishi. Saya tinggal selama beberapa waktu di bawah masing-masing yang mulia surgawi surga. Meskipun aku tidak mempelajari kemampuan mereka yang sebenarnya, aku melihat banyak teknik tahta kaisar. Wei Suifeng memperbaharui kereta harta karun naga langit untuknya, lalu berkedip dan berkata, saya tidak bisa belajar banyak dari mereka, tetapi saya menyalinnya. Ikuti petaku, dan kamu akan menemukannya. Qin Mou tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia berkata, mengapa kamu tidak memberikan mereka padaku? Mengapa membuat peta? Wei Suifeng menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit bagiku untuk bersembunyi dari yang mulia surgawi saat berada di surga celestial. Saya tidak tahu kapan saya akan mati, jadi saya menyembunyikan teknik tahta kaisar yang saya kumpulkan di tempat-tempat yang saya kunjungi. Saudara, surat celestial yang mulia Ling juga ada di salah satu tempat itu. Setelah Anda menyelamatkan Dewa Selatan, Anda harus pergi ke sana. Qin Mou tersenyum dan berkata, mengapa kamu tidak memberikan mereka kepada saya di sini? Mengapa membuat saya pergi mencari mereka melalui peta Anda? Dia tiba-tiba menyadari mengapa dan menebak, kecuali Anda tidak mempelajarinya. Wei Suifeng tersipu ketika dia dengan kesal berkata, mengapa saya tidak bisa? Aku hanya tidak pandai mempelajari teknik orang lain. Saya hanya menyerap sebagian dari teknik mereka dan menggabungkannya ke teknik celestial di per saya. Saya akan berjalan di jalan saya sendiri. Jika saya akan menjadi orang suci, mengapa saya tidak dapat mempelajarinya? Senyum di wajahnya berangsur-angsur berubah. Kapal hantu itu keluar dari air dan berlayar di dalam kabut sungai celestial. Saudaraku, kau hanya memiliki 4 peluang. Wei Suifeng melihat kereta harta karun itu keluar dari kapal dan mengingatkannya, jangan sia-siakan kesempatanmu menyelamatkan Dewa Selatan. Anda dapat menghemat beberapa peluang untuk melakukan hal-hal yang lebih bermakna. Qin Mou mengintip dari jendela dan melambai padanya. Aku kebanyakan berhasil terakhir kali, aku pasti bisa kali ini. Jangan bicara omong kosong. Wei Suifeng jelas gugup ketika berkata, saya merasa Anda adalah kutukan. Setiap kali Anda mengatakan itu, Anda gagal. Qin Mou tertawa dan kembali ke gerbongnya. Lagu-lagu santai datang dari mulutnya. Dalam kabut, nyanyiannya terdengar kaya dan santai, seperti anggur tua yang hangat. Itu memberi orang perasaan melankolis dan berani. Hari ini, aku di surga Grand Overarching. Wei Suifeng mendengarkannya ketika dia melihat kereta menghilang ke kabut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, berulang, dari siapa dia mempelajarinya? Master kultus dari sekte iblis surgawi adalah multitalenta sejak generasinya. Saat itu, Wei Suifeng adalah orang yang kasual dan hancur. Dia tahu bahwa Qin Mou menggunakan lagu untuk meningkatkan moralnya dari pilihan liriknya. Tahun berapa sekarang? Saya di surga Grand Overarching. Ambisi kakak terlihat. Wei Suifeng berkata, tercengang. Nyanyian berhenti ketika kereta mencapai sungai celestial dan melaju menuju surga Han surgawi surga. Saya meninggalkan sepucuk surat yang memberitahu Dewa Selatan untuk menemukan yang mulia Yu dan memberinya bulu. Saya juga memintanya untuk secara diam-diam memisahkan sebagian jiwanya untuk reinkarnasi.
Yang perlu kita lakukan adalah menemukan bulu itu, dan kita bisa menyelesaikan perjalanan. Qin Mu dipenuhi dengan keyakinan saat dia melihat surga Han surgawi surga. Itu lebih besar dari sebelumnya lagi, yang membuatnya merasa terasing. Jauh dari sana, seseorang dapat mendengar seorang wanita bernyanyi di sungai surga. Nyanyiannya merdu dan menenangkan. Ratusan sungai mengalir ke lautan, bintang-bintang bersatu di sekitar bintang utara. Mereka bersinar di surga Han dan membuat feri besar untuk pedagang. Berlayar melewati langit dan bumi, para raja menyelamatkan rakyat mereka. Sementara tempat-tempat dibersihkan, para pahlawan akan berkumpul. Qin Mu memandang ke arah nyanyian dan melihat seorang wanita berpakaian merah terbang dengan angin dari depan sebuah kapal. Dia bernyanyi menuju surga Han surgawi surga dengan karisma yang tak terkatakan. Qin Mu tidak bisa membantu tetapi tertarik. Dia memerintahkan naga kilin untuk berhenti sehingga dia bisa mendengarkannya. Yan Er tersenyum dan berkata, anehnya, wanita ini agak mirip dengan saya, Tuan. Suaranya mengingatkan wanita itu. Dia datang untuk melihat dan tampak tidak senang, ketika orang yang mengatakan itu adalah seekor burung gereja hijau gemuk yang hampir horizontal. Dia berkata, di mana aku mirip dengan burung gereja konyol ini. Namun, kata-kata Yan Er mencerahkan Qin Mu. Dia memandangnya dan menemukan bahwa dia memang mirip dengan Yan Er. Dia berkomentar, memang. Gaunnya berkibar, dan di bagian belakang kepalanya ada bulu burung berwarna merah muda. Dia dengan marah berkata, di mana? Dia sangat gemuk. Qin Mu tertawa terbahak-bahak dan melangkah keluar dari kereta harta karun. Mu Qing telah melihat Sister Dewa Selatan sebelumnya. Mu Qing? Sister Dewa Selatan? Gadis berbaju merah itu bingung. Suaranya lembut dan lembut, meskipun ekspresinya tampak agak bodoh. Kamu mungkin Mu Qing, tapi aku bukan adikmu. Anda telah mencampur-adukan saya dengan orang lain, konyol. Saya Kuei Feiyin, seorang murid di bawah Yang Mulia Yue. Qin Mu memiliki keraguan di dalam hatinya. Mungkinkah saya mengenali orang yang salah? Wanita ini hanya berpakaian merah terang, mirip dengan gaya Dewa Selatan. Juga, bulu burung vermilion yang ada di rambutnya adalah bulu burung vermilion dari Dewa Selatan. Saya tidak bisa membuat kesalahan. Selain itu, puisi yang dia nyanyikan barusan memiliki udara yang luar biasa untuk itu. Dengan pikirannya yang luas, dia bernyanyi dengan semangat seperti itu, dan rasanya seperti embusan 100 sungai mengalir ke laut, seolah-olah semua bintang bersinar pada saat yang sama. Bagaimana mungkin orang yang setengah cerdas menghasilkan karya seni semacam itu? Dia menyuarakan pertanyaannya ketika dia selesai berpikir, dan gadis berbaju merah, Kuei Feiyin, menjawab, ini adalah puisi Kaisar Langit Yun. Itu tidak ditulis oleh saya. Saya mempelajarinya ketika saya mendengar dia bernyanyi. Naga kilin berkata, Nyonya Feiyin, guru sesatku dan Yang Mulia Yue adalah teman baik, dan dia ada di sini untuk mengunjunginya. Bolehkah saya menyusahkan Anda untuk memberitahu dia? Tuan tidak ada di dalam. Kuei Feiyin memeriksa mereka dan berkata, Tuanku dan Yang Mulia Yun berada di luar dan tidak berada di surga celestial. Apakah Anda benar-benar teman dekat Tuanku? Saya tidak mengenali Anda. Qin Mu melangkah keluar dari kereta harta karun. Kelopak mata di jantung alisnya perlahan membuka ke samping, mengungkapkan mata ketiganya. Seketika, dia bisa melihat kehidupan masa lalu dan sekarang dari wanita yang disebut Kuei Feiyin dengan jelas. Karena mata dewanya menyatu banyak potongan Grand Primordium Origin Stone, dia memiliki lebih banyak keajaiban di dalamnya. Dia melihat bahwa ribuan tahun yang lalu, bola api turun dari langit berbintang di selatan, di mana Vermilion Berg Palace berada, dan mendarat ke rumah keluarga biasa di alam primordial. 10 bulan kemudian, nyonya keluarga itu melahirkan seorang gadis. Ketika dia dilahirkan, langit dipenuhi dengan semburat merah, yang berubah menjadi burung-burung berwarna ungu yang mengelilingi ruang bersalin. Setelah dia dilahirkan dan menjadi dewasa, Celestial Yang Mulia Yue datang dan menerimanya sebagai murid. Dia memberikan padanya jalan, keterampilan, dan seni ilahi, dan dia membawanya ke surga Han surgawi surga. Namun, dalam pertempuran dengan surga langit surgawi surga, gadis itu bertemu dengan putra surga Yin, yang membunuhnya di tempat dengan mengambil jiwanya pergi. Yang Mulia Yue sangat marah dan melukai putra surga Yin dengan parah, mengambil kembali jiwa. Malam itu, Yang Mulia Yue menemukan Celestial Yang Mulia, yang sedang pergi melalui medan perang mengumpulkan jiwa-jiwa. Dia memberikan jiwa padanya. Setelah 10 bulan, seorang bayi perempuan lahir dan sekali lagi diterima oleh Yang Mulia Yue sebagai murid. Dia memiliki kecerdasan luar biasa dan mampu menguasai seni ilahi pada percobaan pertama. Namun, dia tidak memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya dan tidak tahu siapa dia. Masa-masa indah tidak bertahan lama. Selama salah satu perjalanannya, dia dikelilingi dan dibunuh oleh setengah dewa. Kali ini, itu juga putra surga Yin yang memimpin setengah dewa untuk menyerang wilayah manusia. Qin Mu melanjutkan dengan reinkarnasi ketiga, keempat, dan kelima. Setiap kali dia bereinkarnasi, dia entah bagaimana akan terbunuh.
Setiap saat, itu akan dilakukan oleh tangan putra surga Yin. Dengan setiap reinkarnasi, kecerdasan dan ingatannya secara bertahap menurun. Kuei Fei Yin adalah yang ke-100 kalinya. Yang Mulia Yue terus menerimanya sebagai muridnya, mencurahkan seluruh perhatiannya untuk mengajarinya. Namun, Kuei Fei Yin telah menjadi sedikit setengah cerdas dan disebut oleh beberapa orang sebagai Silly Lady Kuei. Putra surga, Yin melakukan ini dengan sengaja. Youdu Great Dao-nya telah mencapai pencapaian tertinggi dan mampu melihat di mana jiwa reinkarnasi Dewa Selatan Ju Kuei akan berada. Karena itu, dia dapat menemukannya secara akurat setiap saat. Qin Mu sangat marah. Menggunakan mata ketiganya, dia telah menyaksikan reinkarnasi Dewa Selatan Ju Kuei meninggal 99 kali. Setiap saat, Putra Surga Yin memiliki andil di dalamnya. Putra Surga Yin memiliki pencapaian yang sangat tinggi di jalan jiwa. Dia pasti telah melakukan sesuatu pada jiwa Dewa Selatan, menyebabkannya berkepala kacau selama reinkarnasinya, selamanya tidak bisa menyadari bahwa dia Dewa Selatan. Orang ini telah merencanakan melawan Dewa Selatan, Dewi Surgawi Yin, dan Ji Yiwei. Seolah-olah dia memiliki dendam mendalam terhadap wanita cantik. Qin Mu menenangkan dirinya dan mencoba yang terbaik untuk menunjukkan ekspresi baik. Dia mengulurkan tangannya ke arah Kuei Fei Yin dan tersenyum. Nona Fei Yin, kemarilah. Saya memiliki harta yang bagus untuk ditunjukkan kepada Anda. Kuei Fei Yin skeptis. Dia melompat dari kapal dan naik kereta harta karun, bertanya dengan penasaran, harta apa? Qin Mu tersenyum ambigu sambil berpikir, memang tidak mudah bagi gadis konyol ini untuk bertahan begitu lama. Kuei Fei Yin tertawa. Kamu kasar. Melihat bagaimana Anda melihat saya dengan tampilan licik Anda kemungkinan besar bejat. Di mana harta itu? Keluarkan dengan cepat, aku tidak akan merebutnya darimu. Qin Mu hendak hati-hati memeriksa jiwanya untuk melihat trik licik seperti apa yang dilakukan Putra Surga Yin ketika seseorang tiba-tiba berteriak, Silly Lady Kuei, mengapa kamu pergi ke kereta orang lain? Yan Er dan Kuei Fei Yin memberikan suara pengakuan pada saat yang sama. Yan Er menurunkan kepalanya dan merasa sedikit jengkel. Kenapa aku juga menjawab? Kuei Fei Yin buru-buru melompat keluar dari kereta harta karun dan berkata, kakak-kakak perempuanku memanggilku, aku akan melihat harta karunmu nanti. Qin Mu sedang memeriksanya untuk sumber kekepalaannya dan samar-samar melihat sebuah gerbang, yang tampak samar-samar seperti gerbang surgawi Ming of Sun of Heaven Yin. Namun, Kuei Fei Yin sudah lari untuk bergabung kembali dengan para pemuda di atas kapal. Qin Mu mengerang karena dia akan melihat pemandangan yang tidak biasa. Kuei Fei Yin adalah reinkarnasi Dewa Selatan Ju Kuei. Namun, setiap kali dia bereinkarnasi, dia dibunuh oleh Putra Surga Yin. Setiap kali dia meninggal, jiwanya akan melewati gerbang surgawi Mingdu Putra Surga Yin. Setelah melewati gerbang, jiwa Dewa Selatan memiliki lebih banyak jiwa surga, jiwa bumi, dan 7 roh, menambal 3 jiwa dan 7 rohnya. Dengan kata lain, Dewa Selatan menggunakan jiwa dewa dari 3 jiwa untuk bereinkarnasi. Untuk 99 kali dia meninggal, Putra Surga Yin menambal 3 jiwanya dan 7 roh 99 kali, mengurangi sifat Tuhannya. Qin Mu memandang para pemuda di atas kapal, yang kemungkinan adalah murid-murid yang Mulia Yue dan dijaga terhadapnya. Mereka berada di tengah-tengah berbicara dengan Kuei Fei Yin, mungkin memperingatkannya untuk tidak berbicara dengan orang asing. Setelah melalui 99 reinkarnasi, seolah-olah Dewa Selatan telah disegel 99 kali. Sifat dewanya telah diabaikan. Jika dia melalui reinkarnasi lain, jiwanya akan sepenuhnya kehilangan arah dan tidak akan bisa bangun lagi. Qin Mu tidak bisa membantu tetapi memuji Putra Surga Yin. Jika reinkarnasi Dewa Selatan mati lagi, dia akan menjadi manusia. Putra Surga Yin memang luar biasa. Dia bisa menciptakan mantra jiwa yang bisa berurusan dengan para dewa kuno di era ini. Dia layak mendapat gelar Dewa Hitam. Kesabarannya menakutkan, sepenuhnya memfokuskan energinya untuk merencanakan melawan Dewa Selatan 99 kali. Dia sudah memiliki keyakinan penuh dalam menghancurkan seni ilahi Putra Surga Yin. Namun, pertanyaan penting adalah bagaimana memastikan reinkarnasi Dewa Selatan bertahan di era kuno ini. Dia hanya memiliki 4 peluang tersisa untuk melakukan perjalanan kembali ke zaman kuno. Pada kelima kalinya, ia akan berubah menjadi zat yang tidak berubah. Dia tidak bisa terus melindungi gadis konyol ini dari serangan Putra Surga Yin. Pria di kereta itu jelas orang jahat. Orang jahat semua mengatakan mereka memiliki harta sehingga mereka bisa membodohi gadis-gadis bodoh. Di atas kapal, sepasang murid perempuan yang Mulia Yue sedang membimbing Kuei Fei Yin. Setelah mereka selesai berbicara, mereka melirik Qin Mu. Qin Mu berpikir untuk beberapa waktu. Dia kemudian memotong sepotong batu giok yang indah dari gunung batu giok pengadilan leluhur di tanah Katakin, dengan hati-hati mengukirnya. Setelah itu, dengan pikiran di kepalanya, roh primordialnya berubah menjadi citra penguasa bumi. Roh primordialnya mengucapkan bahasa Youdu yang berat dan dalam. Untuk setiap suku kata yang ia hasilkan, Ki Iblis Youdunya berubah menjadi karakter Youdu, membekas di Liontin Giok.
Bahasa Youdu terdengar dalam dan kasar, seolah-olah dewa kuno yang menahan jiwa mengucapkan mantra. Para murid yang mulia Yu di atas kapal tercengang. Sepasang murid perempuan dengan cepat meraih Kue Fein dan cemberut bibir mereka ke arah kapal. "Silly Lady Kue, lihat ke sana!" Kue Fein berbaring di haluan kapal dan melihat ke bawah. Dia melihat kereta harta karun naga langit mengikuti perahu mereka erat seperti bayangan. Pada saat itu, Ki Iblis Youdu yang sangat tebal muncul dari kereta harta karun naga langit, seperti ular sanca hitam raksasa. Itu saling silang dan berkelok-kelok di sekitar gerbong, tampak sangat menakutkan. Kue Fein ketakutan dan buru-buru menarik kepalanya. "Kakak senior, pria di kereta bukanlah orang yang baik." "Tentu saja dia bukan orang baik." Orang-orang di atas kapal berkata, "Sekarang terkunci pada kita." Guru berkata sebelumnya bahwa Anda akan dibayangi oleh bencana dan kemalangan dari muda dan bahwa suatu hari Anda akan binasa karena pertemuan ini. Sepertinya waktumu telah tiba. Kue Fein sama cemasnya dengan semut di wajan panas. Dia mondar-mandir dan berkata, "Apa yang harus kita lakukan? Guru tidak ada di surga celestial. Bibi senior Ling dan Paman Yun senior juga tidak ada. Siapa yang bisa melawan iblis sebesar ini?" Semua orang panik. "Diam! Berhati-hatilah agar tidak didengar oleh iblis besar." Di bawah, ada bisikan samar bahasa iblis dari kereta harta karun naga langit, yang terdengar sangat menyeramkan. Sifat iblis dari kereta menjadi semakin berat, membuat kulit kepala semua orang mati rasa. "Aku takut itu adalah Raja Iblis Besar Youdu." Di kereta, Qin Mu mengubah berbagai rune berturut-turut dan akhirnya memperbaiki Liontin Giok. Dia memanggil Yaner dan berkata, "Berikan Liontin batu giok ini kepada Kue Fein, dan katakan padanya itu adalah hadiah pertemuan dari saya. Juga, mintalah bulu burung vermilion di kepalanya." Yaner mengambil panji-panji batu giok dan memeriksa, "Tuan muda, apakah itu Kue Fein ibuku?" Qin Mu mengangguk. Yaner tidak terlihat terlalu bahagia. "Dia sangat konyol, bagaimana dia bisa menjadi ibuku?" Qin Mu tertawa. Cepatlah." Yaner terbang di atas kapal, yang melarikan diri ke surgahan surgawi surga, berniat untuk melepaskan kereta harta karun naga langit. Namun, itu tidak dapat melakukannya. Semua orang tercengang ketika melihat Yaner terbang, berubah dari seekor burung pipit hijau gemuk menjadi gadis gemuk. Utusan Raja Iblis telah naik ke kapal. "Saya khawatir bencana pertumpahan darah dari Suster Junior Kue akan datang." Yaner berjalan dan berkata, "Ibu, Nyonya, Tuan muda ingin Anda melihat harta ini." Kue Fein ingin melangkah maju untuk melihat tetapi ditahan oleh semua orang, untuk mencegah wanita konyol ini disergap. Yaner tiba-tiba menerobos kerumunan dan mendekati Kue Fein. Dia kemudian meletakkan Liontin batu giok di tangannya dan berkata, "Ini untukmu dari Tuan muda." Semua orang terkejut dan akan melaksanakan seni ilahi mereka ketika lingkungan mereka tiba-tiba terbuka. Jarak antara mereka dan Kue Fein tumbuh, menyebabkan mereka terkejut. Seni ilahi yang digunakan Yaner sebenarnya dari sekolah yang sama dengan milik mereka, yang diturunkan dari generasi ke generasi. Mereka semua adalah seni ilahi dari Yang Mulia Yu. Kue Fein sama sekali tidak khawatir. Dia dengan penasaran memeriksa Liontin batu giok dan hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. "Ini benar-benar harta karun. Kakak-kakak perempuan senior saya bahkan mengatakan bahwa tuan muda di gerbong adalah orang jahat yang berspesialisasi dalam menipu gadis-gadis bodoh." Dia menggantung Liontin giok di lehernya. Tiba-tiba, itu menghilang ke dalam tubuhnya dengan deru. "Anda berbohong kepada saya." Kue Fein sangat marah. Dia meraih Yaner dan berkata, "Liontin batu giok yang cantik itu hilang." Suara Qin Mu terdengar. "Nona Fein, lihatlah roh purba Anda." Kue Fein dengan cepat melihat roh primordialnya dan menyadari bahwa roh primordial burung vermilionnya mengenakan Liontin giok di lehernya. Kemarahannya kemudian berubah menjadi sukacita. "Jadi, ini di sini." Yaner mengambil kesempatan untuk mencabut bulu burung vermilion dari kepalanya. Kue Fein marah lagi, dan dia mengejar sambil menangis, "Itu harta saya. Saya tidak ingin harta Anda, kembalikan harta saya kepada saya." Yaner buru-buru terbang ke kereta harta karun dan berteriak, "Cepat, ayo pergi." Naga kilin memecahkan cambuknya, dan keenam naga itu dengan cepat menarik kereta harta karun naga langit. Kue Fein mengejar mereka, menangis pada saat bersamaan. Kakak-kakak perempuannya dengan cepat menyusulnya. "Konyol, Kue, lupakan saja. Untungnya, dia hanya penipu, bukan pembunuh. Jika tidak, Anda akan mati." Kue Fein menyeka air matanya dan tersedak. "Gadis gemuk besar berbohong padaku. Dia lebih baik berharap dia tidak ditemukan olehku. Jika saya menemukannya, saya akan memukul pantatnya sampai bengkak." "Kamu nyaris tidak berhasil mempertahankan hidupmu, namun kamu membual sekarang? Ketika guru kembali dan mengetahui hal ini, dia akan memukul pantatmu sampai membengkak." Tepat saat mereka berbicara, suara dengungan terdengar. Di atas sungai celestial, ada beberapa nyamuk yang muncul entah dari mana. Mereka sangat kecil, terbang menuju kapal. Semua orang melihat ke atas dan berkata,
Ini adalah tempat dengan angin dan ombak besar, jadi bagaimana nyamuk ini bisa sampai di sini? Mereka mengusir mereka. Meskipun nyamuknya kecil, mereka ganas dengan taring dan paku di mulut mereka. Ketika mereka mengusir nyamuk dan merasa bingung, Kue Fei berkata, "Saya merasa sedikit mengantuk." Semua orang menatapnya dan ketakutan. Dalam rentang waktu singkat ini, Kue Fei telah menjadi apa-apa selain kulit dan tulang, dan dia memiliki ekspresi kematian di wajahnya. Seekor nyamuk besar ada di punggungnya, alat mulutnya dimasukkan ke dalam jantungnya, dengan paksa menyedot darah. Perut nyamuk itu sudah gemuk dan bundar. Dalam sekejap, semua darahnya dihisap kering oleh nyamuk ini, membunuhnya. Semua orang panik, menangis dan meratap dengan sedih. Jiwa Kue Fei melayang santai, dibawa pergi oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Tidak lama kemudian, dia melihat laut di bawah laut beriak di antara kegelapan, sebuah gerbang setengah dibangun berdiri di tengah-tengahnya. Seorang lelaki tampan yang membawa labu berdiri di bawah gerbang. Banyak nyamuk terbang dan masuk ke dalam labu. Dia di sini. Pria tampan itu tidak bisa menahan senyum ketika dia melihatnya. Ini adalah kematian ke-100. Setelah ini, jiwa dewa-dewa selatan akan sepenuhnya disegel dan tidak akan pernah bangun. Saya sudah selesai melakukan instruksi yang mulia Hao. Kue Fei dituntun untuk terbang menuju gerbang yang tidak lengkap. Setelah melewati itu, dia terlahir kembali. Serangga-serangga ini memang tidak buruk, layak menjadi harta keluarga Kaisar Langit. Namun, Yang Mulia Hao mendapatkan banyak harta yang bagus, namun dia hanya memberi saya sekantong serangga ini. Dia benar-benar pelit. Pria tampan itu adalah putra surga Yin. Dia menepuk labu dan merenung. Serangga ilahi purba-purba ini terlalu sulit untuk dipelihara. Jika saya bisa menggunakan Five Thunder Pot Dewa-Dewa Xuanwu Utara untuk membesarkan mereka, kekuatan mereka akan sangat meningkat. Dewa Utara mungkin tidak mau memberi saya satu, tetapi Pangeran Yu Ming adalah orang yang gegabah bertindak agresif hanya karena dia kaya. Mungkin aku bisa mendapatkan pot darinya. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan merasa ada sesuatu yang aneh tentang Kue Fei ketika dia melewati gerbang surgawi Mingdu. Pikiran sebelumnya tidak terhapus. Dia sedikit cemas dan bergumam, langkah terakhir tidak selesai, saya tidak tahu apa yang salah. Yah, ada waktu berikutnya. Jiwa Dewa Selatan telah menjadi bodoh, jadi tidak sulit untuk membunuhnya. Saya tidak perlu menghabiskan terlalu banyak upaya di masa depan. Karena dia telah menjadi begitu bodoh, aku akan menggunakan serangga ilahi purba-purba saya untuk membunuhnya. Jiwa Kue Fei melayang di sekitar. Dia tahu bahwa dia sudah mati. Tiba-tiba, dia merasa bahwa pikirannya menjadi sedikit lebih jernih, pikirannya lebih gesit dari sebelumnya. Dia bingung. Mungkinkah aku menjadi lebih pintar setelah melewati gerbang? 10 bulan kemudian, Kue Fei lahir. Segera, dia menyadari kehidupan sebelumnya dan ingat bahwa dia adalah murid dari Yang Mulia Yue dan memiliki nama Kue Fei. Dia bahkan ingat bagaimana dia mati. Yang Mulia Yue memerintahkan murid-muridnya untuk mencarinya tetapi tidak pernah berhasil menemukannya meskipun mencari lebih dari 10 tahun. Celestial Yang Mulia Yue terkejut ketika Kue Fei menemukan surga Han surgawi sendiri. Dia berpikir bahwa jiwa dewa burung Kue Fei yang sangat hidup dibangunkan. Namun, setelah dia melakukan pemeriksaan, dia menyadari bahwa Kue Fei belum membangunkan jiwa dewa burungnya yang sangat besar. Meskipun Kue Fei lebih pintar dari sebelumnya, dia masih belum cukup cerdas. Dia membutuhkan 400 tahun untuk berkultivasi ke alam dewa. Setelah itu, secara kebetulan, perang antara manusia dan setengah dewa pecah. Kue Fei dikirim ke medan perang dan dibunuh oleh nyamuk raksasa. Kue Fei yang meninggal melihat lautan yang sama dan gerbang surgawi Mingdu. Sekali lagi, dia melewatinya. Tepat setelah itu, dia kaget. Dia benar-benar mengingat kehidupan masa lalunya yang lain. Aneh. 10 tahun kemudian, Kue Fei yang bereinkarnasi adalah seorang gadis kecil yang bodoh dengan sepasang kepang yang tingginya hanya 5 kaki. Saat itulah dia berlayar jauh ke surga celestial, melompati dan melompat sepanjang jalan untuk menemukan Yang Mulia Yue surgawi. Celestial Yang Mulia Yu melakukan pemeriksaan lagi dan menyadari bahwa Kue Fei sebenarnya menjadi sedikit lebih pintar. Dia mendecakkan lidahnya dengan heran. Setiap kali Dewa Selatan meninggal, kebodohannya berkurang. Kenapa begitu? Beberapa ratus tahun kemudian, Kue Fei yang telah menjadi dewa, digigit nyamuk besar, yang secara misterius muncul selama salah satu perjalanan penjelajahannya di alam primordial. Itu menyedot semua darahnya dan membunuhnya. Itu masih laut Netherworld yang sama dan gerbang surgawi Mingdu yang sama. Kue Fei melewati gerbang dan sangat senang. Aku telah membangkitkan kenangan tentang kehidupan masa laluku yang lain lagi. Ini benar-benar aneh. Selama periode panjang antara Dragon Han dan Eternal Peace, Kue Fei mati berulang kali. Kematiannya sama setiap saat. Dia digigit dan dibunuh oleh nyamuk yang entah dari mana. Setiap kali dia meninggal, dia akan membangkitkan kembali kenangan dari kehidupan yang bahkan lebih awal. Dia juga menjadi semakin cerdas dan mulai berpikir tentang cara menghindari kematian.
Dia berulang kali menghindari upaya nyamuk aneh dalam hidupnya. Umurnya tumbuh lebih lama dan lebih lama dengan setiap reinkarnasi, dan kultivasinya menjadi lebih tinggi. Kemudian, menjadi sulit bagi serangga ilahi purba-purba untuk membunuhnya, sehingga putra surga Yin harus melakukannya secara pribadi. Yang mulia Yue membantunya melawan beberapa pertemuan. Namun, putra surga Yin terlalu licik. Akan ada saat di mana dia terganggu, dan Kuei Fei Yin kemudian akan mati di tangannya. Kemudian, Kuei Fei Yin yang bereinkarnasi menguasai keterampilan Yang Mulia Yue dan tidak mau lagi berada di bawah sekte Yang Mulia Yue lagi, sehingga berusaha menghindari bencana itu sendiri. Yang Mulia Yue marah dan kecewa. Dia berpikir bahwa Kuei Fei Yin benar-benar mati, jadi dia menyerah padanya. Putra surga Yin sakit kepala yang besar, tetapi dia tetap bertahan, mencari dia di mana-mana. Sebaliknya, dia disergap oleh Kuei Fei Yin beberapa kali dan hampir mati. Di kereta harta karun naga langit, Yan Er masih memiliki beberapa kekhawatiran. Dia bertanya, "Tuan muda, bisakah Liontin Giok itu menyelamatkan ibuku?" "Tentu saja bisa." Qin Mou berkata, "Dia tidak dapat menyembunyikan prinsip seni ilahinya dari saya, jadi saya memanfaatkannya untuk menghancurkan segelnya sendiri. Namun, ibumu masih harus mati. Putra surga Yin akan terus memburu dan mencarinya, untuk menyelesaikan sepenuhnya menyegel jiwanya." Dia tidak bisa menahan senyum. Setiap kali ibumu meninggal, segel akan sedikit mengendur, membuka kenangan seumur hidup. Setelah dia meninggal 99 kali, dia akan benar-benar terbangun, bersama dengan jiwa dewa burung Vermilion. Yaner menangis, "Ibuku masih harus mati 99 kali? Ini tidak benar. Bagaimana jika putra surga Yin berhenti membunuhnya? Bukankah itu? Dia tidak akan berhenti." Qin Mu berkata dengan santai, "Saya tahu anak surga Yin. Dia sangat keras kepala dan tidak akan pernah berhenti sebelum masalah dilakukan dengan sempurna. Selama ibumu masih sedikit jernih, dia akan melakukannya lagi dan lagi sampai jiwanya benar-benar musnah. Dia orang yang seperti itu, jadi aku memanfaatkannya untuk menghancurkan segelnya sendiri." Yan Er merenung sebentar dan berkata, "Orang ini penuh kesabaran. Karena dia ingin mendapatkan Five Thunder Pot, dia melepaskan cacing untuk menggigit tanaman rambat labu Dewa Utara. Ini berlangsung ratusan ribu tahun." Qin Mou tersenyum tipis. Dari Nagahan hingga saat ini, ada banyak kasus pembantaian. Yang terbesar adalah pembantaian naga awal, pembantaian Crimson Light, pembantaian Kaisar Tinggi, dan pembantaian Kaisar Pendiri. Akan sangat sulit bagi Kuei Fei Yin untuk selamat dari semua pembantaian itu. Karena putra surga Yin sedang mencari kesempurnaan, dia akan memastikan bahwa dia tidak kehilangan jiwanya. Konfrontasi dengan putra surga Yin juga akan membuatnya semakin pintar. Putra surga Yin sangat pintar. Dia akan menjadi batu yang menajamkan pisau, yang berarti perbaikannya akan mengejutkan. Yaner mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Matanya berbinar ketika dia berkata, "Maksudmu, ibuku masih hidup?" "Pastinya." Qin Mou tersenyum tipis dan berkata, "Ketika kita kembali ke perdamaian abadi, kita hanya perlu memeriksa buku hidup dan mati, dan kita akan tahu siapa namanya dan di mana dia dilahirkan dalam kehidupan ini. Satu-satunya hal yang tidak pasti adalah apakah dia sudah mati 99 kali." Dia menghela nafas panjang. Ketika dia mati 99 kali, jiwa Dewa Burung Vermilion akan bangkit, dan dia akan mengingat semua kehidupan sebelumnya. Dan, dia melambaikan bulu burung Vermilion di tangannya dan tertawa. Dengan bulu ini, akan lebih mudah menemukannya dan jiwanya yang hancur lainnya. Yaner menangis dengan gembira. Qin Mou akhirnya bisa berhenti khawatir. Solusinya sempurna. Tapi dia masih sedikit gelisah. Bagaimana jika Kuei Fei Yin tidak mati 99 kali? Bagaimana jika, selama pertempuran mereka, dia sangat pintar dan licik sehingga dia tidak dapat membunuhnya? Itu seharusnya tidak terjadi. Qin Mou menghibur dirinya sendiri. Putra surga Yin sangat kuat, dan dia tidak akan bisa membunuh seorang gadis kecil yang belum membangkitkan jiwa burungnya yang sangat besar. Dia selalu menjadi pembunuh wanita. Membunuh wanita, terutama wanita cantik, adalah keahliannya. Kereta harta karun naga langit berhenti. Qin Mou menyelinap ke surgahan surgawi surga dan menemukan kediaman celestial yang mulia Ling. Banyak kuda poni di batang bambu masih memeriksa naskah yang berserakan, dan kediaman celestial Venerable Ling masih dalam keadaan kacau, tampak sangat berantakan. Ketika Yaner melihat ini, kebiasaan lamanya muncul kembali, dan dia dengan rajin membantu Yang Mulia Ling memilah kekacauan itu. Qin Mou juga membantu memilah naskah. Tiba-tiba, dia menemukan tumpukan gambar dan tertegun. Dia dengan cepat membalik-balik gambar. Itu adalah gambar seorang wanita dan berbagai tanda penciptaan. Lang Weo! Hati Qin Mou melompat. Dia dengan hati-hati melihat ke gambar-gambar itu lagi dan memastikan bahwa yang digambar Celestial Venerable Ling adalah Lang Weo di masa mudanya. Lang Weo pada periode ini dapat digambarkan sebagai indah, murni, dan penuh vitalitas, mampu membuat hati orang berdenyut dengan keras, memberi mereka perasaan jatuh cinta. Dibandingkan dengannya,
Meskipun Raja Ilahi Lang Weo dari generasi berikutnya lebih cantik, hatinya telah menjadi sedingin es. Dia kurang emosional dan lebih rasional. Meskipun gambar Celestial Venerable Ling belum mencapai tingkat jalur lukisan, ia berhasil menangkap keindahan gadis itu dalam gambarnya. Jelas, ini bukan pertama kalinya dia melihat Lang Weo. Qin Mu menenangkan diri dan membalik-balik gambar lainnya. Mereka kebanyakan rune penciptaan. Selain itu, ia menemukan potongan gambar lain. Itu adalah gambar senjata ilahi yang humongous dan rumit. Qin Mu cepat memeriksanya, ekspresinya suram. Penciptaan senjata ilahi. Itu bukan hanya sepotong kecil senjata ilahi, itu adalah senjata ilahi berukuran raksasa. Senjata ilahi penciptaan itu sangat besar dan rumit. Itu adalah raksasa yang mampu melepaskan jalur ciptaan sepenuhnya. Apakah senjata penciptaan ini sama dengan senjata yang ada di istana penciptaan leluhur? Nyonya Yuanmu menciptakan Yun Chu Xiu, dan 10 yang mulia menciptakan senjata ilahi yang mulia Yu. Apakah ini senjata ilahi ciptaan yang mereka gunakan? Qin Mu mengerang. Gambarnya sangat rumit. Menurut bahan yang diperlukan, tidak ada logam ilahi atau besi di dunia yang dapat membuat senjata ilahi penciptaan. Bahkan harta seperti besi dari Ruins of End atau logam Heavenly Yin tidak cocok. Besi dari Ruins of End dan logam Heavenly Yin mengandung ritme Dao alami, masing-masing dengan atributnya sendiri. Penempaan ciptaan senjata ilahi membutuhkan logam ilahi tanpa atribut apapun untuk melepaskan jalan ciptaan sepenuhnya. Tidak heran Yang Mulia Yun pergi ke Clear Sun Hall untuk mencuri harta. Selain meterai Kaisar Agung dan altar pengorbanan, tujuannya adalah untuk menemukan harta karun yang bisa dengan sempurna sesuai dengan jalur penciptaan. Harta ini hanya bisa muncul di pengadilan leluhur. Juga melihat gambar-gambar lain, yang merupakan rune kesadaran yang terkandung dalam meterai Kaisar Agung dan altar pengorbanan. Yang Mulia Ling telah mendekonstruksi segel dan altar, dan dari mereka, dia telah menciptakan rune kesadaran. Meskipun Tuan Penciptaan zaman purba kuno memiliki kesadaran yang kuat, mereka tidak memiliki banyak perkembangan di bidang rune. Bagi mereka, tanda-tanda Great Dao benar-benar kosong. Jika Kaisar Agung ada di sini dan melihat kesadaran muncul bahwa Yang Mulia Ling didekonstruksi, dia akan menghela nafas dengan sedih dan percaya bahwa Yang Mulia Ling adalah temannya Dao. Namun, dia akan membunuhnya di saat berikutnya. Tatapan Qin Mu berkedip ketika dia melihat rune kesadaran bahwa Yang Mulia Ling telah beres. Celestial Venerable Ling terpesona oleh para akademisi, dan dia tidak peduli tentang hal lain. Yang Mulia Yu pernah berkata bahwa bakat dan pemahamannya berada di atas kemampuannya. Mungkin Yang Mulia Yu bersikap rendah hati, tetapi bakat dan pemahaman Celestial Yang Mulia Ling sangat tinggi. Pastilah Yun Yang Mulia Surgawi yang memintanya untuk mendekonstruksi rune kesadaran Kaisar Besar, kemungkinan agar mereka dapat menggunakannya untuk menentukan kelemahannya. Artinya, Yang Mulia Yun menggunakan rune kesadaran ini untuk menentukan cacat dari kesadaran agung Kaisar yang agung dan membuat jebakan untuknya di poin besar. Alam kesadaran tertinggi Kaisar Besar telah rusak. Ketika dia mengeksekusi alam kesadaran tertinggi, itu akan menjadi kematiannya. Melihat gambar-gambar itu, Qin Mu tiba-tiba menyadari mengapa 3 Yang Mulia dimobilisasi. Mereka menuju ke poin besar, bersiap untuk berurusan dengan Kaisar Besar. Matanya sangat cerah saat dia mengangkat kepalanya. Dalam beberapa tahun terakhir, Celestial Venerable Ling tidak melanjutkan penelitiannya tentang substansi yang tidak berubah, malah mendeduksi jalur penciptaan menjadi yang paling penuh. Ini, bersama dengan studi tentang kesadaran Kaisar Besar, menghabiskan banyak waktunya. Namun, karena ini, Yang Mulia Yun telah menetapkan metode untuk berurusan dengan Kaisar Besar dan Kaisar Langit Kuno. Aku khawatir, pada saat ini, ada pertempuran hebat yang mengamuk di Great Void. Hati Qin Mu bergetar. Namun, dia tidak bisa bergegas pada waktunya untuk menyaksikan pertempuran ini yang akan berdampak pada generasi selanjutnya. Di Great Void, sebuah suara yang mengguncang bumi melintas. Bantalan agung Kaisar Agung menghancurkan langit, menghancurkan bintang-bintang yang divisualisasikan oleh para master penciptaan, dan menghancurkan matahari, bulan, gunung, dan sungai. Dunia yang diciptakan oleh para master penciptaan Great Void runtuh. Kesadaran yang menakutkan menarik dan melakukan serangan balik, menyerbu ke dalam pikiran para empu penciptaan. Negeri Void besar yang dulu damai tiba-tiba berubah menjadi pemandangan pembantaian besar-besaran. Para master penciptaan yang melarikan diri ke tanah Void besar tanpa sadar mengangkat kepala mereka ke langit di bawah serangan kesadaran yang kuat. Kesadaran tak terkendali melonjak dari mulut mereka, menghancurkan kesadaran dan pikiran mereka, menghancurkan pikiran mereka. Tanah Void besar terdiri dari 2 daratan. Di daratan lain, Raja Ilahi Muda Lang Weo menyaksikan adegan ini dengan linglung. Yang Mulia Yun berdiri di sampingnya dan berkata dengan lembut, "Lang Weo, Anda dan orang-orang Anda tidak mengerti plot dan skema. Hari ini, saya akan memberi Anda pelajaran terakhir." Dia berkata dengan ekspresi kompleks di wajahnya, untuk kelangsungan hidup ras seseorang, tidak ada yang terlarang. Mulut Raja Ilahi Lang Weo terbuka lebar.
Dia memandang para pemimpin dan sesepuh dari para master ciptaan yang berada di belakang Yang Mulia Yun. Tidak ada yang bangkit untuk menyerang Kaisar Besar dan mencoba menghentikan pembantaiannya. Untuk kelangsungan hidup ras seseorang, semuanya layak dikorbankan. Yang Mulia Yun menggunakan nada acuh tak acuh ketika dia terus berbicara dengan Lang Weo, mengatakan, bagian pertama dari tanah Poid Besar dan para master penciptaan di sana dapat dibiarkan dihancurkan oleh Kaisar Besar. Runtuhnya kesadaran di Great Void akan mengubah tanah Great Void menjadi situasi tanpa harapan. Kesadaran tidak hanya akan menyerang balik kita, tetapi juga akan menyerang balik Grand Emperor. Semakin kuat kultivasi, semakin kuat serangan baliknya. Dia secara paksa mengungkapkan senyum tipis. Aku bisa menggunakan jutaan kematian bangsamu untuk menukar nyawa 100.000 orang di belakangmu. Lang Weo muda itu memohon kepada berbagai pemimpin dan tua-tua. Di belakang mereka ada 100.000 tuan penciptaan. Tolong selamatkan mereka. Lang Weo mendengar dirinya memohon mereka dengan suara aneh. Silahkan. Ke-98 pemimpin dan sesepuh ciptaan yang paling kuno mengikat kesadaran mereka bersama-sama, mengubahnya menjadi gemetar kesadaran yang nyaring. Itu dipenuhi dengan sukacita bisa mati untuk masa depan ras mereka. Lang Weo, wanita suci dari para master penciptaan, untuk memastikan kelangsungan ras kita, semuanya layak untuk dikorbankan. Kami siap. Lang Weo dan yang lainnya tidak menyangka bahwa pelajaran terakhir yang Mulia Yun berikan kepada mereka akan sangat kejam. Begitu kejamnya sehingga mereka harus menipu orang-orang di daratan lain, menggunakan nyawa jutaan orang dan penghancuran tanah Great Void untuk membatasi kekuatan Kaisar Besar. Dan 98 pemimpin dan penatua sebenarnya setuju dengan usulnya. Tujuan Yang Mulia Yun yang mulia dan 98 kepala dan tua-tua adalah untuk menukar nyawa 1 juta dengan nyawa 100.000. Lang Weo muda merasa seperti dia linglung. Dia melihat bahwa tanah Void Besar lainnya telah hancur total. Benua yang luas itu, langit berbintang yang diciptakan oleh Tuan Penciptaan, miliaran bintang, gunung, sungai, danau, laut, dan makhluk yang diciptakan oleh visualisasi semuanya dihancurkan dan berubah menjadi semburan kesadaran tanpa pemilik. Konsekuensi dari jatuhnya kesadaran terlalu serius. Seluruh negeri terperosok ke dalam kengerian hebat, dimanapun orang berpikir, mereka akan menerima. Iblis hati telah membuatnya menjadi tempat yang sangat menakutkan. Kesadaran tanpa pemilik yang kacau dan menakutkan akan merasakan iblis dalam hati seseorang dan mengubahnya menjadi kenyataan. Demikian pula, kesadaran yang menakutkan akan berinteraksi dengan kesadaran seseorang, mencemari itu. Tanah yang dulunya sangat murni itu sepenuhnya tercemar. Mereka takut bahwa tanah Void Besar lainnya akan segera hancur juga, karena Kaisar Besar telah tiba di sana. Ke-98 pemimpin dan penatua mengikuti rencana Yang Mulia Yun yang mulia dan yang lainnya, bertarung dalam pertempuran berdarah dengan Grand Emperor, sekarat satu demi satu. Kemudian, akhirnya, mereka membujuknya masuk perangkap. Perangkap itu dirancang oleh Yun, Yue, dan Ling, ketiga Yang Mulia Surgawi itu, untuk melawan kesadaran agung-agung Kaisar Agung yang agung dan menyerang kelemahan kesadarannya. Namun, harga yang dibayarkan terlalu mengerikan. Untuk membunuh Kaisar Besar, mereka tidak ragu-ragu untuk menggunakan Kaisar Besar untuk menghancurkan tanah kekosongan besar, untuk mengisi kekosongan besar dengan kesadaran tanpa pemilik yang tidak tertib untuk menekan budidaya Kaisar Besar. Untuk membunuh Kaisar Besar, mereka menggunakan hampir semua benda kurban suci yang disumbangkan oleh banyak orang dari berbagai suku untuk menjebak Kaisar Besar. Mereka memikat Kaisar Besar ke daratan teratai dan mengaktifkan perangkap yang dirancang oleh tiga Yang Mulia, menggunakan jalur penciptaan untuk menahan kemampuan Kaisar Besar untuk menciptakan sesuatu. Tentakel tebal yang tak terhitung jumlahnya menembus daging kaki Kaisar Agung. Tentakel menusuk ke daratan lotus, menahan tubuh jasmani Kaisar Besar. Mereka berjuang mati-matian, memaksa Kaisar Besar untuk mengeksekusi wilayah kesadaran tertingginya. Namun, ketika dia melakukan itu, dia menghancurkan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, ia telah menghancurkan mereka. Pada saat itu, tiga Yang Mulia Surgawi, Yun, Yue, dan Ling, secara bersamaan bergerak ke dalam tindakan, membalikkan alam kesadaran tertinggi, menyegel Kaisar Agung bersama dengan para kepala dan tetua yang tersisa di dalamnya. Kesadaran tertinggi Kaisar Besar adalah langkah terakhir untuk menjebaknya. Tiga Yang Mulia Celestial muda berdiri di luar alam kesadaran tertinggi dan memandang segala sesuatu di sekitar mereka dengan perasaan campur aduk di hati mereka. Sang Kaisar Agung, Zhu Yuxi, yang bahkan Kaisar Surgawi dan dewa-dewanya yang kuno mungkin tidak dapat menurunkan dan membunuh, telah mati di tangan mereka. Kaisar Agung merasa terhormat oleh para ahli penciptaan karena memiliki tubuh jasmani yang tiada tara dan kesadaran yang tak tertandingi. Namun, tubuh jasmaninya mati, dan kesadarannya disegel selamanya. Semua itu dilakukan oleh tiga Yang Mulia Celestial dari umat manusia. Kamu bertiga. Kesadaran Kaisar Agung membeku di alam kesadaran tertinggi sendiri. Namun, itu masih bergetar hebat. Seiring waktu, getarannya menjadi semakin lemah.
Dia melihat ketiga wajah muda di luar kerajaan dan melakukan yang terbaik untuk memobilisasi jejak kesadaran terakhirnya, bergema di antara surga dan bumi. Aku akan membunuh kalian bertiga secara berturut-turut untuk membalas dendamku yang mendalam atas apa yang terjadi hari ini. Anda sudah ditakdirkan untuk mati di tangan saya satu demi satu, dan mayat Anda akan menjadi rampasan perang saya. Celestial Venerable Ling mengangkat satu jari, dan sebuah rune kecil bergerak di ujung jarinya, memenuhi alam kesadaran tertinggi. Dia tampaknya menyelesaikan teka-teki terakhir, dan jebakan itu sepenuhnya diaktifkan, menyegel Kaisar Agung sepenuhnya. Kaisar Agung akhirnya mati, saatnya bagi kita untuk kembali, kata Yang Mulia Ling. Yang Mulia Yue memandang sekeliling. Tanah Great Void yang tersisa dipenuhi dengan monster yang lahir dari iblis hati. Itu telah menjadi tempat yang tidak ramah. Dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi menyedihkan, mengatakan, lalu mereka. Celestial Yun Yun berjalan menuju para master ciptaan yang masih hidup. Beberapa kepala dan penatua yang tersisa mengatakan kepadanya, kami akan memimpin orang-orang yang tersisa untuk bermigrasi ke sisi lain dari tanah Void besar dan membuat jembatan Void sesuai dengan ramalan kedua roh leluhur kami, membangun dunia tanpa kekhawatiran dan masalah di sisi lain. Yang Mulia Yun mengangguk. Dari waktu ke waktu, aku akan kembali untuk membantumu sampai kamu menciptakan dunia paramita. Celestial Venerable Yue juga akan membantu Anda merancang pintu masuk dari Void Bridge ke Paramita World. Dia telah merancang 3 rumah yang akan mencegah orang lain menemukan dunia paramita. Dia kemudian pergi ke Lang Weo. Lang Weo muda itu masih sedih dan pendiam. Aku dulu menyukaimu, tapi tidak lagi mulai dari sekarang. Tuan muda ciptaan itu jatuh linglung. Tiba-tiba, air mata mengalir di pipinya. Namun, nadanya tenang luar biasa ketika dia berkata tanpa memalingkan kepalanya sambil berjalan pergi bersama para master penciptaan, saya kira saya tidak akan jatuh cinta pada orang lain lagi. Yun, pelajaran terakhir Anda sangat menyentuh saya. Demi bangsaku, aku akan menjadi dirimu yang lain. Yang Mulia Yun berdiri di sana dengan kosong ketika dia memperhatikannya pergi. Tiba-tiba, dia merasakan kesemutan di hatinya. Dia ingin mengatakan padanya bahwa dia tidak harus seperti dia. Dia ingin melihatnya tanpa beban seperti sebelumnya. Dia ingin berteriak padanya, memberinya janji. Pada akhirnya, ada senyum di wajahnya ketika dia mendengar dirinya berkata, oke. Tubuh Lang Weo bergetar sedikit ketika dia mendengarnya. Pada akhirnya, dia memperkuat tekadnya saat dia perlahan berjalan ke kejauhan. Celestial Venerable Yue dan Celestial Venerable Ling datang di sampingnya. Yang Mulia Yun menyeka kesedihan di hatinya dan menyegarkan semangatnya. Kita harus pergi sekarang, umat manusia membutuhkan kita. Mereka bertiga kemudian meninggalkan tanah yang hancur. Secara tidak sengaja, mereka menoleh ke belakang dan melihat para master penciptaan yang masih hidup memulai migrasi mereka, yang mirip dengan kesulitan yang dihadapi oleh leluhur mereka. Mereka berjalan di dunia yang hancur di tanah Great Void. Berapa banyak dari 100.000 master penciptaan yang memulai perjalanan dari sana ke dunia paramita akan bertahan? Yang Mulia Yun dan yang lainnya tidak tahu jawabannya. Namun, Qin Mu telah mendengar Lang Weo menyebutkannya sebelumnya. Hanya ada 20.000 yang berhasil memasuki dunia paramita hidup-hidup.